Teman-teman, kita celebration juara dunia Lando Norris. Kita tidak bikin tasyakuran. Ini bukan celebration Mas Dewo pulang umroh. Bukan, ini celebration McLaren juara dunia lagi. Juara dunia pembalap pertama sejak 2008. Kita kedatangan tamu dari Lombok. Om Heri ini dulu di Surabaya lama, jadi kalau nonton bareng zaman Mas Dewo sama saya dulu nggak usah nonton bareng tahun 2000-an, selalu datang. Cuman dulu masih PSK, pria 100 kilo. Sekarang sudah lebih kurus. Dan kita terima kasih karena tahu main balap lagi happy. Banyak yang ngirim barang ini. Ya Om Paulus Setiabudi, arsitek top Surabaya, kirim lagi kopi dari Blue Door. Lengkap buat teman-teman semua. Ya. Nah kemarin balapan terakhir bikin nonton bareng di situ. Ya. Kirimi lagi. Wah ini kayaknya dikirimi terus habis ini. Terus, Mas Heri bawain asupan makanan. Om Bobby bikinin kaos main balap podcast ya. Buat teman-teman tuh dipakai Rio. Kayak itu yang namanya Rio. Ini yang namanya McD kalau ada yang penasaran. Ada yang lain juga di belakang. Terus, nah kemarin Pak Tony dari London bawain saya Monster Rasa Lando Norris. Jadi kita toast dulu ya Mas Dewo ya. Setelah ini pestanya Lando Norris? Iya. Toilet mana toilet? Kaosnya Lando. Kita semua pakai kaos Lando. Kita semua pakai kaos Lando. Jadi ini sekarang Ferrari palsu sekarang. Ferrari palsu. Saya ini pecinta F1, semua kaos punya. Mama misalnya Norris, ayo Norris. Apa lagi ayo? Kalau ini tahu dia, aku suka Senna, dia pakai Senna ya. Enggak, dia sombong. 100 kilo sekarang udah pakai size S. Wah, belum masih L. Mas, kita tos ya. Ya, tos. Mas, kan ini orang tua nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jantungnya lemah. Ada Norrisnya nggak ini? Enggak, ini aman Mas Yo. Ini rasa Lando Norris, Iya. kayak helmnya Lando, zero sugar. Wah aman Mas Yo. Jadi buat diabetes aman. Apa-apa. Racunnya beda, bukan gula kalau ini. Saya buka ya. Ya. Aduh, sayang. Keprot. Kita tuangkan. Terus beberapa gelas. Malah wedang jeruk ini. Ekstra jus. Kan banyak yang nanya waktu kita posting, kita tanya ini rasanya apa? Aku belum tahu. Jadi kita juga baru akan tahu rasanya apa sekarang. Jadi mungkin nanti kita membantu menjelaskan rasanya kayak apa ya. Karena ada yang rasa Lewis Hamilton, ada yang rasa Valentino Rossi. Oh enggak? Iya, tapi yang paling baru rasa Lando Norris. Pinter dia sebelum juara dunia. Jadi kemarin waktu habis finish Abu Dhabi, bapaknya Lando kan keliling bawa megang ini terus. Oh. Jualan. Jadi kalau Anda mau jadi supporter minum yang rasa Sunoda. Waduh. Oh ngomongnya Kita bagi ya. Yo. Om Dewa yang paling dikit ya. Iya. Sorry. Ada alkohol itu nih. Ini nggak ada alkoholnya kan? Sama lagi. Nggak ada. Ada alkohol nggak ini? Nggak ada. Kalau ada, saya mau bersihin kaca. Ini kalau beli di Malaysia ada logo halal ya Mas. Ayo, Oke. Tos ya, Lando Norris juara dunia 2025. Ya. Dan rasanya apa ya? Ketemu lawak. Ini Norris ya? Pahit Kayak apa ya? Pahit. Kayak temu lawak. Ada lebih nyegrak, ini enggak terlalu nyegrak. tapi nggak kayak minuman energi ya? Nggak kayak Lebih kayak soft drink. kayak soft drink ya? Tapi rasanya, yang Norris ini rasanya kurang maksimal. Lebih kayak soft drink. Kayak soft drink ya? Kayak soft drink. Ada Pineapple, ada melonnya, Iya. ada melonnya, ada nanasnya. Kalau saya dari Max, minuman Norris ini rasanya apa? Rasa miso. Oke teman, kita sudah celebrate Lando Norris juara dunia. Kita sekarang podcast review akhir tahun sama prediksi Mas Dewo untuk 2026. Ngawur ini. Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, kita umbel. Universitas main balap. Gila ini. Tapi apa-apa kita pakai itu terus nanti produk-produk obat flu pada masuk semua nanti. Sponsor kita. Siap-siap kaos akhir 2025
kaos umbel. Ya, saya harus terima kasih pada Formula One karena saya bisa berhaji. Saya semakin dekat ke Tanah Suci karena Formula One. Gara-gara ada teman yang santai-santai, saya tanya, kamu kok jalan-jalan terus hidupmu santai? Karena yang wajib sudah saya kunjungi langsung 12 sirkuit, 16 kali ke Sepang dan sebagainya. Saya belum wajib, makanya tahun lalu saya izin asa, saya mau haji dulu. Dan yang kemarin saya jujur kalau pada saat tawaf itu saya merasakan 15 tahun yang lalu ketika saya nonton pertama kali di Abu Dhabi. Tatak, ini mau cerita nabi-nabi berarti? Oh enggak, kita ngomongin aja yang umum aja. Karena pendengar kita umum. Nah, anak-anak F1 Mania Surabaya itu kan ada kebanggaan kalau nonton itu di sirkuit yang pertama kali menggelar. Iya. Contohnya Cina, Shanghai, kemudian India, kemudian Mas Dewa itu ke Korea, ke India. Korea enggak, saya ada acara. Enggak, saya dapat gratisan tapi saya enggak datang, nyesel saya. Ya. Kemudian Shanghai, ke Singapura India. Pertama kali, Abu Dhabi. Oh ya, Mas Dewo adalah saksi balapan pertama di Abu Dhabi tahun 2009. Iya. Kalau Bahrain kita pernah nggak ya? Kita nggak, tahun kedua. Oh iya, tahun kedua. Ya. Tahun pertama saya nge-MC, tahun kedua kita dapat gratisan, media dapat gratisan. Saya berangkat Asa sebagai media koran besar waktu itu. Saya juga masuk sebagai radio. Tapi hebat loh. Marketing radio dapat tembusan gratis liputan ke Bahrain ya. Jadi itu yang kita rasakan selalu, yang pertama kita datang kepengen seperti itu. Jadi waktu itu tawaf itu ya Allah, ini pada start karena tawaf saya itu pada saat asar ke maghrib. Ini saya tahu ini start ini. Oh ini maghrib ini matahari terbenam. Saya bisa merasakan karena ketika terjadi tabrakan antara Michael Schumacher dan Kovalainen kalau nggak salah waktu itu, mobilnya numpuk gini, saya foto-foto saya ingat. Cuman saya jadi pertanyaan Asa itu kan waktu itu di Abu Dhabi kan bottleneck. Iya. Selalu ada tabrakan di situ. Nah sekarang kan nggak selalu terjadi tabrakan. Perubahan itu menguntungkan siapa kira-kira? Ini awal kita ngomong aja. Ya, jadi sirkuit Abu Dhabi kan ada perubahan. Jadi ada bagian meliuk-liuk yang dibuang dijadikan lebih lurus itu. Iya. Sama bottlenecknya itu ya. Kan ya, memang ya pertanyaan berjuang. Apakah kemarin itu menolong Max atau menolong Norris? Kalau menurut saya kemarin sebenarnya bisa menolong, bisa enggak Mas Yo. Karena kalau dulu balapan ini mungkin akan boring karena akan sulit nyalip gitu. Iya. Tapi dengan sirkuit dibuat lebih buka kayak sekarang, itu lebih deg-degan gitu. Karena ya Max bisa terancam karena dia di depan. Norris dapat kesempatan untuk nyalip, tapi juga dapat ancaman dari belakang juga. Jadi kalau dibilang tidak ada yang diuntungkan, semuanya fair, itu menguntungkan penonton. Ya, karena show-nya jadi lebih bagus gitu. Kalau nggak mungkin waktu Max nyalip Lewis misalnya. Tahun 2021 itu kan ya karena memungkinkan sekarang. Jadi teman-teman, saya selama umroh saya blank, saya nggak mau buka F1, saya nggak ngikutin. Saya pun juga nggak tahu monolognya Asa kayak apa, saya nggak tahu. Saya hanya mau buka highlight karena hari ini saya harus siaran, saya buka highlightnya aja. Balapannya nggak apa? Oh balapannya boring, saya bilang gitu aja. Iya kan, balapannya boring karena nggak ada safety car. Kita butuh drama lebih. Gitu kan. Tapi saya heran ketika umroh saya selesai, saya buka medsos, semua pada euforia. Lalu juara dunia, ngapain euforia? Juara dunia Formula One euforia. Kan memang dia pembalap F1. Kalau juara dunia wajar dong. Lando juara tinju, Lando juara maraton. Nah, saya baru hore itu Lando itu. Cabang lain itu kan. Ya wajar kalau itu ngapain gitu. Suara dari Max. Terus ini Mas Dewa ada ketemu siapa ini? Nah, ini lucu nih, namanya Mas Agus ini. Jadi ketika itu kan dari Malang ini. Jadi satu Mas Adi itu dokter yang paling kiri, yang dua Mas Agus. Jadi ketika saya berangkat umroh itu sudah ada yang nyapa, Om Dewa mau umroh ya? Saya mahasiswanya Mas. Oh iya. Mahasiswa umbel ya Mas. Terus saya tanya, ngapain Mas? Saya ngantar kakak saya, keluarga saya. Ketika saya mau berangkat, ini di hotel saya. Ketika kita mau ada acara sholat bareng gitu kan, bareng-bareng gitu. Mas, saya mahasiswanya. Dari mana Mas? Malang. Ini Mas Agus. Ini kerja dia lulusan STAN, kerja di pajak kan. Yang satu dokter saya. Jadi kemarin ada yang sakit. Lumayan dia yang membantu tuh. Sakit apa? Sakit kapal. Kenapa? Lambungnya kena. Oh yaudah gitu. Bawa kepala. Sialan, lambung kapal. Lambungnya, bawa kepala aja kan lambung. Oke, kita mulai ya, serius ya. Serius ya. Ya, sekarang ada pertanyaan karena saya memang nggak ngikutin kemarin saya. Sebentar. Kita ngomongnya urut dulu.
Lando, sekali lagi Lando ya. Kita lihat Lando menang ini saya sedih. Kenapa? Harusnya menangnya tahun lalu. Ya. Ini membuang banyak kesempatan. Kalau kita tarik ke belakang, McLaren banyak membuang kesempatan, gitu loh. Tapi kalau tahun ini harus menang. Dan sebagai penghormatan, kalau kita tahu, teman-teman mungkin harus buka lagi bagaimana dulu McLaren, aduh mobilnya ini kalau kita lihat, aduh katanya waktu remnya gimana, understeer, apa-apa, masa-masa kecil waktu itu ya waktu itu. Yang saya sedih Mas Dewa, ini waktu monolog kemarin saya singgung, tapi mungkin setelah sekian hari kan makin muncul banyak behind the scene kan muncul lagi gitu. Dan kembali Lando ini kayak lepas. Jadi kayak Lando yang bikin saya suka dulu kembali lagi. Lando yang lucu itu. Jadi manusia ya. Dia manusia biasa ya. Manusia biasa. Jadi teman-teman yang mungkin baru ngikutin F1 pandemi atau setelahnya kan tidak tahu Lando 2019. Iya. Lando 2019 itu kan bikin sensasi bukan karena dia menang, karena mobilnya McLaren masih payah waktu itu. Iya. Tapi dia itu selalu bikin orang tersenyum. Ada gimmick-gimmick yang selalu dia bikin, karena waktu itu kan boring F1 karena dominasi Mercedes segala macam. Jadi orang cari hero-hero baru dan waktu itu ada satu angkatan yang jagoan semua, ada Lando, ada Russell. Itu kan satu angkatan semua ini. Termasuk Max bagian sedikit lebih Max, senior ya. Dan itu bikin jadi kayak oase di tengah boringnya F1. Dia joget-joget, dia nyanyi-nyanyi. Jadi sekarang ini gampang teman-teman, ke YouTube aja cari Lando Norris singing, Lando Norris dancing, Lando Norris radio. Itu kita akan ingat kenapa orang ini dulu begitu ngetop. Yang kita lupa adalah dalam 2-3 tahun terakhir Lando ini kan agak nyetop media sosial. Dia jadi pembalap yang lebih serius gitu. Nah, dan itu bikin mungkin 3 tahun terakhir orang lupa betapa Lando ini dulu lucu orangnya, dan masih lucu sebenarnya. Cuman agak karena dia fokus pada ngejar juara dunia, dan dengan segala kan semakin tinggi semakin banyak serangan, semakin banyak cibiran dan lain-lain, dan itu bikin kita lupa bahwa dia ini aslinya anak yang lucu, Gen Z banget, yang konyol. Nah, kemarin setelah beberapa hari kan ada foto ada rekaman dia lagi party, ada bapaknya di situ, dia ngeliati bapaknya joget, terus kemudian dia datang kembali ke markas McLaren yang disambut begitu banyak karyawan McLaren, bagaimana dia ngelempar tasnya kayak gitu. Ya itu kan itu Lando gitu. Lando yang natural banget gitu. Nah, ini yang dilempar ke penonton atau ke asisten? Kayaknya asisten nanti dia ngambil lah. Ternyata gak ikhlas. Juara dunia Mas Dewo. Jadi itu mengingatkan lah, seharapan saya nanti tahun depan Lando akan kembali ke Lando yang dulu. Dia sudah tidak ada beban lagi harus jadi juara dunia. Dan kalau ada yang masih bilang dia tidak sebaik Max, dia tidak sebaik Lewis, dia sendiri bilang aku mungkin nggak akan sehebat mereka, tapi sudah juara dunia. Kan nggak perlu, kayak Nico Rosberg kan sekali juara dunia cukup. Tapi orang harus tahu ya bagaimana tekanan beratnya Nico ketika mengalahkan Lewis, ya kan? Dan kalau Anda ingat Abu Dhabi 2016, bagaimana Lewis sama sekali tidak mendengarkan perintah tim untuk meninggalkan musuh-musuhnya, dan malah menahan Rosberg supaya terancam oleh mobil-mobil di belakangnya waktu itu. Dan yang ngancam waktu itu Vettel segala macam. Jadi bayangkan betapa jahatnya Lewis terhadap teman satu timnya sendiri waktu itu. Waktu itu orang lupa kan itu. 2016 bagaimana Anda lihat rekamannya Abu Dhabi 2016, bagaimana Lewis Hamilton itu begitu kejamnya terhadap Nico. Padahal Nico waktu itu ya kadang-kadang kayak Piastri ya, tenang, diam, tapi orang tahu bapaknya siapa, ya kan? Dan talentanya terbukti kan, waktu itu terbukti ya. Nah, sekarang ini menarik ya. Lando kehilangan gayanya 3 tahun karena tekanan, manusiawi sekali ya. Tapi coba kita kembali lihat Michael Schumacher, Mika Hakkinen, mungkin Ayrton Senna, siapa lagi ya. Itu orang-orang yang cool, diam, kayak Max diam. Max itu sedih dan tidak sedih, gak ada yang kelihatan. Nah ini bahaya. Piastri juga. Jadi kalau menurut saya Lando kehilangan tuh wajar. Tapi kalau Anda melihat juara-juara dunia yang lain itu dingin nih. Saya tertekan atau tidak gak ketahuan. Ini kalau petinju ngeri loh. Dipukul-pukul gimana aja loh. Ini orangnya sakit atau enggak sih, kita gak tahu loh. Ini kalau kita lihat list 35 orang yang pernah jadi juara dunia. Ayo yang orangnya sangar-sangar mana aja? Gak ada yang agak banyol. Makanya Lando kan dibilang ini juara dunia paling banyol pertama kan. Iya kan? Banyol saya lucu gitu. Kalau yang dulu nyentrik mungkin terakhir Villeneuve Mas Yo. Oh iya karena kan gayanya rock and roll. Rambutnya kan warna-warni. Dan waktu itu kayak jadi oase banget gitu. Karena setelah itu Hamilton dingin diem, Michael Schumacher diem kejem, Alonso kejem, Kimi Raikkonen nggak ada suaranya. Kemudian Lewis Hamilton yang kita tahu, Jenson Button
nice, tapi bukan punya karakter yang exciting Iya. gitu. Jadi siapa nggak ada. Kalau kita lihat list ini, karena saya lahir tahun 77, saya nggak tahu dulu-dulunya gimana kan yang Iya, iya. Senna kita tahu orangnya intens banget. Alain Prost licik ini, ada liciknya kayak gitu. Kemudian ya juara dunia itu kan brengsek gitu pada dasarnya. Ya kalau Villeneuve ini kan Oh, James Hunt mungkin ya. saya lagi mau ngomong dia. James Ya. Hunt mungkin. Tapi itu kan beda dengan Lando. Lando ini kan nakal-nakal anak kan itu. James Hunt ini nakal beneran. Bisa. Kalau saya melihatnya begini, James Hunt ini menunjukkan, asal tadi bilang juara dunia itu orangnya kalem, tenang. Itu kan yang juara kan lebih banyak bukan James Hunt, tapi musuhnya. Musuhnya. Siapa? Niki Lauda. Itu kan gitu. Tapi Itu juga kalau kalkulatif itu ya. Nah, kalau Villeneuve ini yang menurut saya anak muda yang bergaya tua. Ya. Yang lain rambutnya hitam, dia diputih sendiri. Putih sendiri. Ngapain ini oldies banget gitu kan? Tapi kan jadinya nyentrik Mas. Iya, iya. Jadi akhirnya kayak ada juara dunia gaya baru ini kayak. Iya, iya. Nah, Lando Norris ini juara dunia gaya baru. Jadi kalau Anda baru ngikuti F1 dari tahun 2020 atau setelahnya, Anda kan nggak tahu dulu Mika Hakkinen itu susahnya jadi juara dunia bagaimana. Harus tarung dengan Michael Schumacher dengan gayanya yang kejam Iya, itu. iya. Kemudian bagaimana kita ngomong Damon Hill lah. Damon Hill ini mungkin dari, kalau menurut saya pribadi ya, dari juara dunia sejak saya ngikuti F1, mungkin Damon Hill yang paling nggak layak kalau kita ngomong nggak layak ya. Tapi dia kan berjasa untuk Williams di saat Senna meninggal, dia yang kekeh di situ, dia yang bertahan di situ, dan dia akhirnya jadi juara dunia. Ya itu rewardnya dia kayak gitu. Jadi juara dunia ini nggak ada yang nggak layak, semua pasti menjalani proses yang gila-gilaan. Damon Hill ini pernah ditabrak Schumacher kan. Schumacher gila ya. Schumacher itu gila ya dulu. Jadi Schumacher pertama kali jadi juara dunia nabrak Damon Hill 1 Iya. poin. Gila, Kemudian Max Verstappen pertama kali juara dunia, masa sudah lupa 2021 Iya. dengan kontroversinya itu. Iya. Lando ini nggak ngapa-ngapain kalau dibandingkan dengan itu. Ya cuman dengan Piastri aja, dengan Piastri tim aja. aja. Teman kan Piastri masih terhormat dibanding Barrichello kan. Oh iya. Itu kan ya kan ini Ya, kan Barrichello itu ya ampun ya. Harus ya saya nggak tahu apakah Barrichello layak juara dunia, saya nggak tahu apakah Massa layak juara dunia. Tapi mereka kan juga dapat treatment yang ya mungkin bukan Massa ya. Barrichello dapat Barrichello treatment yang sangat ya. yang jahat Mas Dewa ya, tanda kutip ya, jahat banget itu. Maksudnya kamu nggak boleh menang loh. Kamu harus ngalah. Setiap kali kamu mimpin, aku di belakangmu, kamu harus minggir. Digituin ya. Tapi kalau saya ketemu Barrichello, saya cuma ngomong surga tempatmu masak, bilang gitu aja. Sumpah orang itu sekarang dia kan aktif di medsos sekarang. Iya, Ya, iya. karena anaknya juga pembalap kalau nggak salah kan. Gitu. Anaknya waktu go-kart balapan dengan pemain saya di Persebaya Mas, Bruno Moreira itu dulu pembalap go-kart. Jadi Oh, iya? balapannya sama anaknya Barrichello. Oh. Saya cerita-cerita, ada foto-fotonya juga gitu. Jadi ya itu teman-teman, maksudnya ya Lando Norris ini ya, apakah dia layak juara? Tidak. 35 orang jadi juara dunia, semuanya pasti menjalani proses yang berat gitu. Kalau disamakan dengan pembalap, siapa kira-kira yang mirip? Pembalap yang lama-lama lah, yang agak lama gitu. Saya nggak nemuin, maksudnya Saya nemu siapa? Button. Button cool Mas, Iya. smooth. Tapi nasibnya sama kan? Poinnya dikikis terus. Poinnya dikikis. Iya. Oh, cara mendapatkannya ya. Cara Iya kan? mendapatkannya. Benar kan? Iya. Jadi kalau teman-teman narik ke 2007 kalau enggak, 2009 saya enggak jawab-jawab. Ini dikikis terus. Dan ya Lando ini akan jadi catatan unik lah. Ada juara Iya. dunia yang modelnya antik lucu ini. Iya. Dan saya berharap Lando setelah ini akan jadi Lando yang sebelum dia tegang jadi juara dunia. Dia lepas jadi Lando yang happy lagi, Iya. yang lepas lagi, yang buka lagi sosmednya konyol-konyolan lagi. Dia sudah nothing tulus Mas. Dia sudah apa? Aku udah mencapai titik tinggi. Apakah habis ini jadi juara dunia lagi? Belum tentu. Nggak jadi juara dunia lagi ya sudah. Alonso juga terakhir kali juara dunia tahun 2006. Iya, jadi nanti dia bikin grup juara dunia tidak rakus. Dia sekali, Kimi sekali. Button. Kalau teman-teman kalau dibilang juara Nico. dunia beruntung, Kimi lebih beruntung Mas Yo. Iya. Dia nggak mimpin klasemen sampai bener-bener terakhir itu. Tapi nasibnya sama ya. Nasibnya sama dengan McLaren ya. Ya memang McLaren ya. Iya. Yang berantem kan Yang berantem sendiri ya. McLaren. Jadi memang McLaren memang tim sering berantem internalnya ya. Jadi kalau dibilang Kimi kan nggak ada yang mencemooh kemampuannya Kimi kan. Iya. Tapi Kimi jadi juara dunia lebih keberuntungan. Iya betul. Jadi ya kita harus fair berhadapan lah ya. Mohon maaf ini kan era sosmed kadang-kadang. Saya suka di komen main balap Mas, kalau ada yang komennya agak nggak, ini logikanya apa sih gitu. Ada yang komen banyak.
Mas Asa, ini loh yang otaknya dijempolin, dikomentari sendiri sama teman-teman, itu lucu Mas Dewa. Iya, tapi aku tuh paling takut kalau ada yang komen Om Dewa FOMO gitu. Loh, aku normal loh. Aku punya istri loh. Lah itu aku takut tuh, aku normal. Aku bakal takut kalau ada yang komen kalau cuma Om Dewa gak lucu, garing gak apa-apa. Tapi kalau Om Dewa FOMO, enggak, aku normal. Jadi Lando, saya kira harapan saya adalah dia lepas. Dia nggak jadi juara dunia lagi, saya sudah nggak keberatan. Mungkin McLaren pun akan lebih lepas habis ini. McLaren akan lebih bisa bebas gitu. Maksudnya. Nah, nih omongan Asa dicatat ya. Jadi kalau saya nggak juara dunia lagi nggak apa-apa, saya udah tenang. Loh, saya sudah punya unggulan lagi tahun depan. Kan saya suka underdog. Nanti kita ngomong Enggak, unggulan. Iya, tahu kenapa ngomong gini? Karena tahun depan McLaren belum tentu kerja bagus. Iya. Ngerti dia. Dan bagi yang kan sekarang juga banyak podcast yang agak FOMO kan gitu, yang belum tentu tahu dulu kayak bukan apa-apa. Saya seneng makin banyak yang ngomongin F1 tuh, saya seneng gitu. Cuman ya kita harus bisa memilah-milah lagi kayak gitu kan, mana yang F1 ini nggak semudah itu, nggak segala. Ini olahraga yang paling sulit dipahami menurut saya. Cuman kalau kita ngelihat belakang, orang kan mulai, ini saya ngambil dari Autosport. Ini Lando Norris tahun 2014, berarti dia masih umur 14 sekarang, masih umur 10 tahun, 11 tahun ya, 12 tahun. Iya. Ini dia ketemu Lewis Hamilton waktu itu juara dunia di penghargaan Autosport Award waktu itu. Mungkin Lando jadi juara pembalap potensi masa depan, sama Lewis dikasih komentar, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, jadi jangan pernah menyerah gitu. Terus kemarin setelah juara dunia dipeluk sama Lewis, dibilang I'm so happy for you, I told you. Jadi Lewis bilang, tuh kan aku bilang kamu bisa juara dunia. Jadi ini Lewis Hamilton pun, dan saya ingat banget Sochi Rusia tahun 2021 waktu Lando mimpin tapi nggak Iya. Rekaman radionya Lewis waktu itu ngomong ke Mercedes, hebat ini Lando di depan ini. Lewis ngomong ke radionya Mercedes bilang, Lando is a hell of a driver. Maksudnya what a driver kayak gitu. Jadi mereka ini lebih tahu daripada kita gitu. Iya. Terus ini Verstappen waktu masih selisih umurnya hanya 3 tahun, tapi kan ada yang bilang Lando ini memang tumbuhnya telat katanya kayak gitu. Jadi dia, dan ini Lando yang lucu tuh kan ini gitu. Dan ini Max masih mau lucu, masih mau lucu. Kan, belum punya anak, jadi masih belum lucu sama anaknya ya. Dan yang paling bagus, yang paling banyak dikutip oleh media-media adalah omongannya Sainz ketika diwawancara setelah juara dunia. Jadi Sainz kan temennya dia, dan Carlando itu kan masih paling kombinasi pembalap paling entertaining. Iya. Jadi dia sudah menunjukkan bahwa kamu bisa jadi juara dunia sebagai orang yang baik. Kamu tidak harus jadi ruthless atau tough. Sebenarnya badass waktu itu. Ini diganti supaya lebih sopan. Jadi kamu tidak harus jadi orang brengsek ininya kayak gitu. Ini omongannya Sainz. Dia pembalap yang tidak tidak mengikuti stereotipenya juara dunia. Juara dunia itu stereotipenya begini, kejam, ruthless kayak gitu. Ini enggak. Jadi dia juara dunia yang tidak stereotipe gitu. Nah, dia selalu jadi dirinya sendiri, jujur, terbuka, dan ngakui kelemahan-kelemahannya. Ini omongannya Carlos Sainz. Sebenarnya ada kutipan lagi Sainz yang tidak dikutip di sini adalah, kan ditanya, kalau dia nanti berubah, aku yang akan kan ini kayak kakaknya kan, aku yang akan ngomong ke dia nanti kalau kamu berubah. Gitu. Itu kan kalau Sainz ngomong 1, 2, Asa yang menangkap, yang ketiga kan bilang kamu nggak usah stereotip, kata Sainz itu. Tapi ya cuma sekali. Ya kan, sekarang kan kita semua pengen lihat Carlos juara dunia juga kan? Iyalah. Nah, terus kalau ada juga nanti kita akan melihat Lando pakai nomor 1 tahun depan. Dia sudah memutuskan itu. Dan kemarin waktu testing setelah Abu Dhabi dia pakai helm warna emas ya kemarin sudah itu. Itu keren menurut saya. Nah ini yang ini McLaren. Terus sekarang McLarennya bagaimana ya? McLaren tahun depan akan lebih lepas. Beban, bayangin dia sudah juara dunia konstruktor tahun lalu, mecah telur sejak tahun 2000. Sampai nggak inget tahun berapa, 2000 berapa. Tapi karena 2008 itu kan juara pembalap. Bukan konstruktornya Ferrari waktu itu. Dia jadi juara konstruktor sebelum itu kan zaman Mika Hakkinen. Jadi lama banget gitu. Nah ini sudah mecah telur dua-duanya gitu. Dan sekarang dia akan lebih, kan sudah ngomong Papaya Rules akan terus gitu. Tapi tetap ini akan jadi menarik untuk 2026 karena kita memakai mobil baru, aturan baru ya kan, regulasi baru. Nanti kita bahas itu. Itu pasti akan dipecah nanti pecah, suruh nyari data sendiri-sendiri. Jadi ini biasa nih, asem pas gak enak nih. Ya itu kan yang bikin kemarin lebih ekstra tegang itu kan karena
dua pembalap ini sama-sama belum pernah juara dunia, sama-sama punya kesempatan teremas dalam hidupnya sampai Iya. poin ini. Iya. Dan belum tentu tahun depan kayak gini. Nah, itu betul. yang bikin Stres ya. degan Manajemen stres. Nah, sekarang kan sudah lepas bahwa nanti bukan ya, memang belum waktunya, tapi sekarang minimal McLaren sudah tidak ada beban harus menganak-emaskan atau apa. Tapi kalau dibilang bias, teman-teman, ya kan waktu di monolog saya jelaskan wajar bias. Lando Norris bergabung di McLaren saat McLaren itu di bawah. Iya. Lando Norris ini bersama orang-orang ini Iya. itu sama-sama naik selangkah turun lagi dua langkah, naik lagi selangkah. Jadi kalau orang-orang ini punya keterikatan sama Lando ya Wajar. manusiawi. Sedangkan Piastri ini baru bergabung tahun 2023 di saat Ketika sudah mobil sudah udah mulai empuk. naik, iya. Mobilnya udah empuk dinaikin. Sudah mulai naik. Jadi kan kalau ditanya, kalau dia bersama Lando di situ ya bilang, ya Lando kan kasihan sudah sama kita waktu kita susah-susah. Iya. Dan bahkan Lando tuh ditawari di Red Bull kan, Iya. ditawari di Mercedes, dia tetap stay di McLaren kan. Waktu itu banyak yang bilang, ngapain kamu perpanjang jangka panjang di McLaren? Kan Red Bull lebih kuat tim. Iya, iya. Loh, Mercedes sudah lebih terbukti itu Iya. works team lagi kan. Iya. Kenapa kok kamu memperpanjang tetap di Di sini? Ya McLaren. itu kan, ya ini balasannya gitu. Balasannya, tapi ini juga kita harus tahu ya, benar ya saya. Ketika ada kesempatan lain, inilah loyalitas yang harus dibayar kembali ke Ya. Lando ya. Betul kan? Betul. Kan mereka nggak tahu kita waktu zaman ini kan termasuk mobil yang Oh iya. purposingnya tinggi sekali waktu itu kan. Masa wah aduh nih tua-tua prostat ini katanya gitu. Jadi ya buat McLaren ini ini lepas lega sudah secara Iya. bukan hanya performa yang jelek Mas Yo ya, secara finansial juga Sudah aman sekali ya. sudah aman sekali. Dan Iya. Lando waktu bergabung tim ini nyaris bangkrut. Iya. Jadi benar-benar ya kalau ada yang sekarang mulai kalau hater itu kan ada aja alasannya. Jadi misalnya Lando dulu kan bapaknya juga naruh uang di situ, bapaknya memang orang kaya. Oh, iya. Kan bukan hanya Lando itu. Siapa pembalap dari Niki Lauda. bukan pembalap ya. Michael Schumacher itu bayar $150 untuk balapan pertamanya di Jordan. Bukan ya pembalap dari Rusia yang waktu Covid hilang. Nikita Mazepin ya. Iya, malah sekarang masalah dengan ini kan skincare kan. Nikita ini malah gak karu-karuan. Uripe tambah koso. Oh bukan ya? Bukan. Ya jadi ini nggak usah dong kita toh waktu Max taruh ngawan Lewis, saya waktu itu dukung Max supaya ada Ya. yang baru. Ya. Waktu Hakkinen lawan Sumi, saya dukung Hakkinen supaya ada yang baru gitu. Nah tahun depan kan saya nggak harus dukung Lando, saya tetap suka Lando, tapi kalau ada yang lain juara dunia, ayo lebih bagus kan semakin banyak juara dunia gitu. Ya kalau saya ini gampang, tahun depan siapa merchandise yang diskonnya gede gitu aja udah. Oke, kita ke yang berikutnya Mas. Ya. Ini dua orang yang pasti akan sebelum ke berikutnya kita ngomongin Lando udah cukup Ya, banyak gitu. ya. Satu saja kalau menurut saya, ini kan anak muda yang punya kesempatan lompat jauh tapi ternyata tertekan karena banyak sekali hal yang dia harus harus menghalangi, harus ikutin Ya. Piastri. Ini Ya. secara mental aja. Ini gimana untuk membangun kayak gini? Apakah memang orang atlet ini memang diajarin bahwa kamu kalah, kamu siap bangkit, kalah siap bangkit? ya natural orang kompetitif kan harus bisa kayak gitu. Nah Piastri ini mungkin bagusnya ya, kalau bilang agak positif, bagusnya adalah dia datang ke Abu Dhabi di urutan 3 gitu. Kalau dia datang di Abu Dhabi di nomor 2 kemudian kayak gitu, itu mungkin lebih berat betul. Betul. Jadi dia datang ke Abu Dhabi dalam posisi sudah lebih nothing tulus gitu. Ya udah, ini gelar ini lepas bukan di Abu Dhabi, lepasnya di sebelum-sebelumnya. Ya. Dan kita nggak bisa ngomong Lando juara dunia karena Antonelli melebar. Ya. Lando juara dunia karena poin yang diserahkan di Monza, nggak bisa. Ini kan akumulasi dari 24 lomba gitu. Dan itu Kan ada yang lain-lain juga. Monza itu ngefek karena sebelumnya poinnya segini. Iya. Qatar itu ngefek karena sebelumnya poinnya segini. Kan kita nggak bisa ngomong karena satu. Dan itu Antonelli ketika minta maaf ke Max kan bilang nggak usah dipikir, kan ini bagian dari 24. karena Max juga melakukan kesalahan. Iya. Sama. Iya kan? Max kan bagus banget itu kan. Ya mohon maaf kan, banyak kadang-kadang media itu kan juga mancing atau nyari sensasi. Max kan sempat ada yang bagus, itu ada rekamannya juga muncul di sosmed dan lain-lain. Ditanyain soal dia yang bikin kesalahan di mana, Spanyol. Ya. Terus dia bilang, emang hanya itu, bukan hanya soal itu. Jangan ketawa goblok kamu. Digituin sama Max. Itu bahasa kasarnya. Wartawannya digituin. Itu stupid grin on your face itu kan ya. Jadi memang kadang-kadang ya kita kan nggak tahu apa yang mereka Yang alami. Apalagi
ada bedol deso, karyawan, Iya, kemana-mana. gitu. Menurut saya ini timnya gila loh, ini timnya gila loh. Jadi recovery-nya luar biasa. Iya. Nanti ada yang lain juga. Tapi Piastri dulu ya Mas ya. Iya. Maksudnya Piastri ini kan ya yang bagus adalah dia mungkin bagusnya adalah dia datang ke Abu Dhabi sudah setengah lepas kayak gitu. Betul. Jadi ketika dia begitu tenang segala macam, dan yang bagus kan McLaren habis itu lebih kayak family Mas. Mamanya Lando meluk Piastri, Iya. keluarganya Piastri ikut nyambut itu. Jadi kayak manusiawi banget. Di sana lebarannya duluan toh. Sudah maaf-maafan. Ya, dan kutipan ini kan bagus, maksudnya Piastri kan nyadar dia masih muda, masih banyak tahun ke depan gitu. Ya. Semoga juga masih banyak peluang buat saya kayak. Dan harga jual bagaimana? Oh naik Mas. Gila ini. Gila, sudah taken kontrak ini sudah sampai kontraknya Piastri lebih panjang daripada Lando di McLaren. Serius. Iya, lebih panjang. Karena Lando kan sampai 2027 ya, 2027. Piastri kayaknya 2028. Jadi memang Kan diperpanjang duluan Lando, habis itu baru Piastri diperpanjang. nah berarti kan ada sesuatu yang ini teman-teman, kalau kita kan saya tanya Asa ini kan bisnisnya kan di olahraga gitu. Kadang-kadang orang melihatnya konyol ya. Kenapa kamu invest ini, orang ini sebegitu gede? Karena mereka pegang data, kita nggak pegang data. Iya. Dan mereka dulu buang Ricciardo loh Mas. Ricciardo. Iya. Siapa Ricardo Iya. itu ya? Siapa Ya. Ricciardo? Ricciardo itu digaji mungkin $20 juta untuk keluar. Iya. Untuk ngasih ini. Iya, untuk ngasih ini. McLaren tuh membuang $20 juta untuk ngasih Piastri. Jadi kalau dibilang anak Mas, dia ini Piastri juga harus bersyukur McLaren mau Membuang duit segitu membuang duit untuk segitu dia, banyak iya. untuk aku itu. Oh jadi dia juga benar, ini menarik. Iya. Jadi teman-teman kalau selama ini kita melihat bahwa ini yang terzolimi, enggak, ini investasi jangka panjang ini. Bayangkan kalau Piastri waktu itu stuck di Alpine teman-teman. Iya. Alpine bukan McLaren. McLaren itu menyelamatkan Piastri dari Alpine. And the Cipang. Alpine sekarang peringkat berapa? Pupuk bawang kan, paling bawah kan Iya. kayak gitu. Jadi ya, makanya kadang-kadang komentator, pengamat FOMO ya nggak bisa melihat sesuatu dari banyak angle kayak gitu. Iya, jadi dia baru tersadar juga ya. Dia Ini diselamatkan oleh McLaren. jadi makanya dia juga nggak bisa keluar-keluar, Nggak bisa ngawur, bisa. nggak bisa. Kamu udah masuk sistem, Masuk sistem. iya kan? Bayangin kalau Piastri tahun ini di Alpine, kita nggak ada yang ngomongin Piastri sekarang. Malah enak Lando karena temennya bantuin, bukan gangguin. Gangguin dia. Jadi yang bisa membungkam suara Piastri kenapa dia nggak teriak-teriak, ternyata hanya Selemetrai. Udah tanda tangan kontrak mau apa? Mau apa? Selesai. Iya kan? Alpine. Ya. Piastri ini diselamatkan dari Alpine. Iya. Ya mungkin Alpine tahun depan bagus, tapi kan nggak kayak sekarang. Nah ini Piastri. Jadi ya teman-teman ya kita harus bisa melihat itu. Satu lagi Sa. Jadi investasi yang termahal yang didapat oleh Piastri adalah di masa muda dia sudah mengalami bagaimana beratnya berebut juara dunia. Ini yang penting Iya, kan? penting. Ini penting banget kan? Dan statistik Mas Yo, kan kalau kita ngelihat karir pembalap di akhir kan dilihat statistik berapa persen kamu menang, berapa. Iya. Lando Norris itu 150 lomba lebih loh. Iya. Piastri baru 3 musim, jumlah kemenangannya hampir sama. Jadi secara karir dan sampai hari ini kalau dinilai, ya ini lebih bagus secara persentase lebih. Ya karena Lando harus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 harus pakai mobil yang berjuang. Dia datang mobil yang langsung bisa podium gitu. Ya, jadi bisa dikatakan kalau kita ngomong Lando dan Piastri, manajemen melihat bahwa Piastri ini ada DNA juara dunia. Iya. Ya kan? Lando mungkin pekerja, cari poin gitu. Ya mungkin kedepannya Sambil kasih data ya kan? dan habis ini saya yakin hubungan mereka berdua akan lebih rileks gitu karena Ya. tidak ada lagi sama-sama ngejar hal yang sama gitu. Ini akan kalau Lando akan lebih legowo kalau misalnya Piastri ternyata aku siap tim order, aku udah juara dunia. Ya. Dan ini apa yang dikatakan oleh manajernya ini? Mark Webber ya. Sorry ya, kamu kok kayak aku. Ya, moga-moga nggak kayak dia. Kasihan Webber. Teman-teman, saya saksi hidup Webber naik podium di Melbourne, bukan sebagai juara. Waktu Minardi finish nomor 5, dapat 2 poin waktu itu. Iya. Webber dinaikkan podium sama Paul Stoddart waktu itu. Saya waktu itu liputan di situ. Lupa 2002 atau tahun berapa. Iya. Dan itu bilang, wih, Webber ya, terus habis itu kan hampir juara dunia, tapi kan enggak gitu. Iya. Nah ini Piastri kan, tapi kan Piastri kan masih lebih muda. Webber harus dari tim gurem. Oh, Ya, Minardi semuanya, Minardi, sekolahnya ya. Minardi semua, umbel semua udah Minardi. Habis itu dia harus ke Jaguar yang juga nggak jelas. Nggak jelas, betul. Jadi baru ke Red Bull baru bisa Naik. Nah Piastri ini kan tetap harus bersyukur dia datang debutnya di tim yang bisa langsung di depan kayak gitu.
Bukan berarti langsung di depan-depan, tapi sudah menuju ke depan. Ya, jadi kalau melihat sekarang ini cuman orang tuanya Mark Webber jangan menyesal kenapa namanya kok Mark Webber kok nggak Mark Verstappen gitu. Dia nyesel di situ aja ya. Itu yang salah ibunya atau bapaknya? Bapak ibunya. Biasanya bapak yang milih nama. Oh, yang pilih nama. Jadi itu Piastri. Terus kalau yang Verstappen maksudnya ya? Ya, kita kalau yang, Verstappen, ya. Kalau yang Verstappen ini yang saya kagum kemarin juga, jadi kayak Bapak yang baik. dia ngambil alih peran seniornya F1 gitu. Iya kan? Lebih dewasa dari Lewis, lebih dewasa dari Alonso, Vettel. dari Vettel. Ya. Vettel tuh Dewasa ya. Ya. Dewasa. Jadi ini dia cuma bilang ini traineran has been won. Yang itu yang dimaksud Mas Dewa tadi. Mau tim ini cuci gudang gitu loh. Maksudnya banyak yang pergi tapi bisa kembali. Itu kan turnaround maksudnya. Jadi dia senang menikmati proses turnaround itu. Kemudian kita tidak jadi juara dunia, yaitu hidup gitu aja. Itu omongannya. We didn't win the championship, that's life. Ya dia sudah 4 kali Mas Yo. Dan dia waktu press conference bilang, ya bagaimana gitu? Ya I already have 4 of those. Saya sudah punya 4 piala itu. Sama di rumah itu. Sama yang di rumah. Jadi ya dia sudah makrifat. Makrifat ya. Kalau Sudah kalau saya gini apa pekerjaanmu pembalap? Ini pekerjaannya pembalap benar ya. Hanya pembalap selesai. Makanya kan ada masalah-masalah yang dikaitkan Asa tadi bilang apa ada kesalahan-kesalahan lain. Salahnya banyak itu kan. Dia tahu persis balapan itu ini resikonya gitu. Jadi nggak pusing. Tapi yang pusing malah yang di sosmed gini-gini. Aku nggak habis pikir. Karena saya ngikuti F1 dulu nggak ada ginian. Ya karena kita nggak ada sosmed. Zaman kita dulu nggak ada gini. Maksudnya, kalaupun di media-media pun nggak akan kayak gitu loh Mas Yo. Maksudnya. Olo-oloannya waktu nobar doang. Ya, olo-olonya waktu nobar. Tapi kan di depannya gini, bukan sembunyi. Tapi saya dulu nobar juga kreatif loh. Ya, Mas. Kan sponsornya dari seluler minta screen. Silakan kalau mau olo-oloan di screen. Lucu. Jadi lucu. Tapi kan orangnya di situ gitu. Bukan sembunyi di balik. Oh iya, sebenarnya jempol ya. Pakai mulut, bukan pakai jempol. Iya, kita dulu kan yang Ferrari sebelah sini, yang McLaren sebelah sini karena dulu Hakkinen lawan Schumacher kan. Iya. Wah, itu rame. Misalnya pit stop, Ferrari pit stopnya bagus, keluar tepuk tangan yang Ferrari. McLaren pit stopnya bagus, McLaren. Nah, sekarang memang Formula One kan ngikuti multi partai, jadi kan pecah-pecah gitu. Kalau dulu kan nggak cuma Amerika kan. Jadi Republik sama Demokrat udah. Republik dan non Republik gitu aja dulu. Jadi ya Max Verstappen ya. Ya, tapi gila dia orangnya gila bener. Saya gila. Waktu dia saya ngelihat foto ini ya, kan mukanya udah dewasa banget ya. Yang di belakang ini kan waktu dia masih cupu kan ya. Iya. Ini waktu ini sebelum ini balapan pertamanya Max loh, Mak. Dan kamu saya selamatkan Max, kamu tidur ngowoh, saya foto nggak boleh sama Asa. Kasihan gitu. Iya. Capek gitu kan? Dia lagi duduk itu. Dia lagi duduk, ada kursi-kursi di sini kan. Dia lagi duduk, dia begini ya. Tidak di pesawat di pesawat. Di Melbourne sampai di Kuala Lumpur dia nggak pakai manajer sama sekali, asisten nggak ada, sendirian. Jadi cuma bawa tas kecil itu kan, itu di belakang kita kan, kita kan di depannya dia. Di rumah apa tuh? Saya itu makan tuh kan, nggak ngira ya anak kecil gitu ya. Ini masih umur 17 Mas. Iya. 2015. Saksi hidup kita. Saya umur berapa itu? Oh, itu 49 itu kelahiran antropologi itu. Universitas itu. Jadi kita saksi dia masih cupu, masih senyumnya masih kayak anak-anak, belum punya SIM Mas Yo. Iya, benar. Dan sekarang benar. Di screen ini. Itu nggak punya asisten loh, naik Malaysia Airlines sendiri loh. Keluar sendiri. Gila waktu itu, Bang. Jadi kita beruntung ya saya di Bahrain, penerbangan Bahrain kemana kita ya? Singapura ya betul. Itu di depan saya Mark Webber. Aku minta tanda tangan orang itu ya. Terus ketemu ini di belakang kita, ya kan? Jadi sorry ya, kamu junior di belakang kita. Oke, satu. Aku tahu kenapa waktu itu kita naik bisnis Mas, karena Malaysia Airlines habis jatuh itu. Harganya murah. Harganya jangan. Mas kok naik Malaysia Airlines? Mas takut waktu itu bilang, Mas kalau sudah jatuh 2 kali itu probabilitas ketiganya jauh. Ini mumpung murah banget Mas gitu beli. Naik bisnis. Saya tidur Mas makan terus. Jawabannya bukan itu Ini sudah jatuh 2 kali benar gitu. Santai Ini pilotnya 3. Kok bisa 3? Biarkan pilot co-pilot. 1 Gusti Allah. Oh iya. Berangkatlah kita gitu. Ingat itu kan. Nah, ini kita kembali. Saya tadi sempat motong itu karena saya mau narik ke belakang 2020 itu kan masih cengeng anak ini, nabrak emosi dan sebagainya. Ini berapa tahun tumbuh sekarang udah. Dia sudah melewati ujian Lewis Hamilton. Dia sudah merasakan jadi dominan yang sedominan-dominannya, lebih dominan daripada Michael Schumacher dulu, mungkin dia setara lah, dan dia sudah
kan dia fase berjuang, tinju-tinjuan juara dunia dominan, dikalahkan. Jadi dia sudah fase berikutnya ini. Ya. Nah, tinggal habis ini seperti apa kayak gitu. Nah, Kan pertanyaan, Michael Schumacher begitu dikalahkan nggak balik lagi, udah Ya. nggak kembali lagi. Lewis Hamilton sejak 2021 ya udah. sudah kayak nggak sama lagi gitu. Ya. Alonso setelah itu juga. Ya. Nah, tapi dia kan masih lebih muda dari mereka itu, Mas. Ya. Ini masih monsternya F1 ini Ya. masih dewanya F1. Jadi ya harusnya tergantung mobilnya aja udah. Nah, Dan dia opsinya paling enak ini ke depan. pertanyaan saya cukup sederhana sahabat Asa. Ya. Kira-kira pembalap siapa yang dikalahkan secara nikmat oleh Max? Dia udah kalahkan berapa pembalap nih? Siapa yang paling dikalahkan? Kalau menurut saya Lewis. Lewis salah. Kalau soal kenikmatan, Kvyat. Oh sialan. Oh sialan masuk. Aku lupa Mas Dewa suka out of the box. Cari Indonesia mbak, aku tunggu ke pelakor kok. Oh, Maxnya pelakornya ya. Dan ini anaknya juara dunia 3 kali loh Mas Dewa. Iya. Anaknya Nelson Piquet ini. Jadi makanya maaf ya, saya ketemu Kvyat pertama kali 2013 di Amerika, balapan pertama kali diwawancari oleh Mas Nanang. Ya. Nah itu, Mas ternyata dia anaknya orang kaya, bapaknya banker. Setelah itu kan pacaran, dia kan satu tim gitu. Iya. Terus pindah Iya. ke Max kan, Iya. dia tahu kalau suaminya nggak bakal juara dunia ini. Teman-teman saya mau bocorin guyonan wartawan tahun 2000. Apa ya? Jadi dulu itu kalau gosip wartawan gosip kan nggak ada sosmed. Jadi kalau Iya. kita di media center gosip gitu, ngobrol-ngobrol di waktu itu zaman itu kan masih transisi dari era lama 90-an ke era-era yang lebih profesional itu kan. Jadi mereka itu sangat terkenal dengan istilah yang namanya pit bicycle. Iya. Silakan Google apa itu pit bicycle. Apa itu sah? Pokoknya obrolan di itu ya. Ya bukan pedok. Jadi kalau ada perempuan lewat gitu siapa, nanti ada yang nyeletuk pit bicycle kayak gitu. Tapi salah loh sah. Di Malaysia saya melihat sendiri sah. Laki-laki loh sah. Ngomongnya. Iya enggak, yang maksudnya dia yang keluar itu laki-laki. tapi memang waktu dia jalan anginnya mendadak kenceng, jadi memang liur. Dan itu nggak bisa stabil gitu loh. Ada juga saya bilang, oh ini loh dunia balap tuh, yang ini normal, ini kalau abnormal kan jadi warung, abnormal kan warung, jadi toko. Warung abnormal. Ya itulah dunia Ya, pit. dunia Dan pit, satu hal yang dulu kaget, saya tidak percaya Asa. Jadi teman-teman sekarang ada sosmed, kita dulu kalau dapat data itu memang dari sumbernya kayak Asa ini. Ini sudah pernah kita ceritakan. Jadi kalau cuman hearsay atau omong celetukan itu ya, kita kan kalau media formal kan nggak mungkin muat itu Mas. Iya, makanya kan kalau kita dulu di Sepang habis nonton balapan malam itu udah di coffee shop udah kita blok nunggu Asa datang. Ada apa saja. Yang dulu nggak saya percaya adalah Ralf Iya. H&M. Wah, ini kita ngomong Zara bukan loh, ini H&M aja. Langsung akhir waktu Ya. ini kita ngomong tahun 2000 Iya. ya, 2005 ya. 20 tahun baru ngakui ya. Iya. Iya kan, bahwa saya H&M bukan pakai Jadi brand Zara kita gitu. bilang dulu kan. Dulu kan masih aku bilang ngomong kan. Cuman kan kalau dulu zaman media formal kan itu bukan yang kita Iya. Iya. Jadi saya bangga dengan kredibilitas saya di F1. Jadi kita cukup tahu Om Bobby jauh lebih tahu lebih banyak lagi dan Iya, itu iya, cerita-cerita Om Bob jangan dibahas. Jadi apa ada hal-hal kayak gitu-gitu yang memang ya yang dunia sekarang memang beda lah kayak gitu. Iya. Tapi ya Max, kembali ke Max, ya ini dia enak sekali. Saya ulangi lagi dari menurut saya Max ini punya opsi paling enak ke depan. Kalau tahun depan Red Bull tidak perform, dia punya opsi pindah. Bahkan Toto Wolff sudah keceplosan ngomong Max and Russell dalam sebuah kan, tapi langsung Tapi kelihatan ya. Dulu pendendam, sekarang kalau ketemu bisa ngobrol enak. Terus kapan hari kencan di mana ngobrol, itu tanda-tanda seperti itu ya. Dulu kan. dan ya nanti kita bahas 2026 ya, karena kan Mercedes ini yang diincar yang lain sekarang. Iya. Semuanya pengen Mercedes sekarang Iya. gitu. Makanya kenapa Alpine milih power unitnya Mercedes. Nah itu yang kita harus tunggu. Tapi mungkin ada satu Mas Dewo yang saya nggak tahu ada gambarnya atau tidak ini. Mohon maaf, Helmut Marko kan keluar ya. Oh iya, Helmut Marko pensiun ya. Bukan pensiun ya, ini ya dikeluarkan. Kita ngomong soal Red Bull. Ini dikeluarkan ini. Menurut saya dikeluarkan. Karena dia ini kan sebenarnya kayak sahabatnya Dietrich Mateschitz kan. Jadi pendiri
pemilik Red Bull. Pemilik Red Bull bukan dari Bangkoknya ya, tapi Bukan Bangkoknya, ha. Ya. Tapi Iya. begitu Diri nggak ada kan dia sebenarnya sudah ini orang tua ini ngapain di sini kan kayak gitu Iya, aja sebenarnya. iya. Dan kemudian setelah tidak ada Horner, ya dia sekarang jadi aku nih lapor ke siapa kan sudah nggak ada. Jadi ya tapi karena sudah tua banget jadi ya mungkin sama Red Bull juga ya ini jadi jadi token. Tapi dan waktu itu kan dia diperjuangkan oleh keluarganya Verstappen karena dia yang bawa Verstappen dulu ke Red Bull. Karena memang kalau kita ngomong akademi, orang ini yang Ini bosnya. berpengaruh ya. Ya, ini yang milih. Kamu jago, kamu enggak, buang dia. Ini dulu dia. Dan itu paling kejam dia ya. Sangat kejam. Iya kan? Banyak yang nggak tahu ya matanya yang satu ini palsu ya Mas Yo ya. Dia kehilangan mata satu kecelakaan ya balapan juga kan dulu. Jadi matanya ini satu palsu. Dan sekarang kan sudah eranya Lauren Makis. Jadi udah beda. Red Bull ini sudah beda jeroannya sudah beda itu. Satu sa. Kita ngomong Marco ini kan Dan itu ya motong Mas. Itu yang akan bikin Verstappen juga lebih nating dulu sama Red Bull. ya. Nah, gini sa, tapi kan kalau kita ngomong memang dulu kejam sekali dan saya saksi mata ya ketika saya liputan motret kok di depan garasi saya pernah cerita ada tulisannya Kvyat yang sini kosong. Padahal cat baru kok di blok gitu loh. Makanya kan saya tunggu sampai jam-jam berjam-jam tuh 3 jam mungkin sampai kelelahan dan haus itu ternyata bawa mal ada mobil dari bawa mal Gasly. Ternyata saya tanya wartawannya Asa waktu itu, ada kasus ini. Oh iya itu pembalapnya dipecat pada saat di bandara. Kvyat dipecat itu ya. Nah ini Marco segitu kejamnya kan saya. Orang lagi ke bandara mau terbang ke Kuala Lumpur sudah dipecat duluan gitu. Gila ya. Gak iman tiket itu kamu. Jadi ya ini akan ngefek Red Bull nanti bahwa ikatannya Verstappen kan dengan dia loh. Nah, Verstappen pasti senang dengan semua timnya. Ini dia pasti sangat profesional dan dia kan besar di sini juga gitu. Nah, satu sebelum kita pindah. Kayak Lando di McLaren ya. Gitu. Makis ini sudah teruji kan, Mas. Ini dia masuk di tengah-tengah semester loh, Sa. Saat kacau, saat kacau kan? Saat chaos ya. Iya, saat chaos kan? Iya. Sampai dia nggak mikirin rambutnya kayak gitu ya kan? Saking dia udah. Tapi ini memang lebih cool. Asa bilang lebih teknis ya orangnya. Zaman sekarang kayaknya F1 lebih cocok untuk prinsipal yang dingin ya Mas Yo ya. Bener ya. Ya. Bener juga ya. Kayaknya lebih cocok dengan kan rata-rata kan lebih dingin ya. Binotto, Haas, Bapak Angin, Nui belum teruji sebagai prinsipal ya. Iya. Nui belum teruji, nanti ya kita bahas itu juga untuk ngomong tahun depan, tapi Nui belum teruji secara. Iya, tapi yang teruji orang-orang ini ya. Orang-orang ini memang manajemen profesional dan background teknis. Toto itu juga dingin loh. Dingin. Sekarang juga lebih dingin dari dulu lah, tapi dia bukan background teknis loh. Tapi kalau teknis orang-orang ini ya, sekarang ini. Jadi sekarang teknis lebih kayaknya. Karena mungkin sekarang udah kita ngomong F1 tidak sesimpel dulu mungkin ya saya. Rumit sekali kan? Ya, Anda lihat videonya Lando datang ke markas McLaren di Inggris. Itu ratusan orang kerjaannya apa, Mas Yo? Saya mikir, ini kerjaannya apa ya? Mobilnya lo 2. Lah ya, orangnya banyak, yang balapan 1. Hampir 1.000 orang itu gimana? Ini kerjaannya apa ya? Lah ya. Saya punya DBL basket SMA ini. Ya. Saya punya karyawan 350 aja heran kok. Ini kerjaannya apa aja anak-anak ini? Ini untuk tim balap. Iya, makanya saya ini orangnya banyak, yang balapan cuma 1 orang. Iya. Tapi 2 orang. banyak. 2 orang yang balapan. 2 orang punya banyak. Beda dengan balapan liar. Pembalap mekanik penontonnya banyak gitu. Iya. Beda kan. Saya sampai gini loh, gila ya F1 tuh memang dari dulu tuh saya suka F1. Kerjaannya apa Mas? Iya, saya tuh bilang gini, F1 itu dulu pertama kali saya kenal F1 teman-teman saya tuh gini, kenapa sih F1 seneng? Ini balapan puncaknya teknologi, seperti itu kan. Saya lihat mobil nggak ada kacanya, mobil nggak ada AC-nya, bingung kasih pendingin gini-gini, nggak ada tempat minum, bingung minum. Itu kok puncak teknologi gitu kan. Balapan malam hari minta dibuatkan lampu, ngapain nggak dipasang lampu gitu? Salah. Mas Dewa pulang umrah guyonannya banyak yang bagus ya. Karena berdoa. Dapat ilham. Dapat ilham banyak dia. Nggak mau ilham laki-laki saya normal. Ngawur aja. Baik Mas Dewa, kita sekarang ini mungkin sains dulu Mas Dewa ya. Saya ke sebelum Russell, tapi sains tadi udah kita sebut sains. Nanti dulu saya, karena menurut saya ini dulu aja saya. Ini karena harapan besar kita tahun depan adalah ini dan mesinnya. Ini dan mobilnya dan power unitnya. Iya, power unitnya kan. Karena kalau mobilnya lumayan tahun ini. Makanya kalau power unit menyebar, jangan seperti ini dong. Ini terakhir kita hanya ketemu McLaren sama Red Bull. Iya. Lainnya hilang. Ini. Jujur ini saya ngomongin sekarang unggulan saya juara dunia 2026. George Russell.
bisa dipotong klipnya. Saya Dewa Pratomo. Terima kasih. Saya enggak Aston Martin saya. Kali ini saya Aston Martin. Aston Martin, oke. Minimal dia bisa konstruktor 3 aja udah menurut saya udah lompatan luar biasa. Aston Martin. Nah, orang ini saya berharap ini. Karena ini kalau saya tahun lalu ketika mobil lompat-lompat rasanya ada yang bisa bikin tidak lompat gitu. Semoga ini. Semoga. Walaupun power unit masih tanda petik ya, tanda tanya ya. Ya. Iya kan? Mas Dewa, ini bagus juga kita langsung ke ini dari Russell ke sini. Russell kita semua tahu Mercedes power unit. Sains dulu loh, banyak pecinta sains dulu sekarang ini. Nah, ini nggak apa-apa. Kita sedikit lagi Mas. Dikalahkan sama William. Oke, nanti kita ngomongin 2026 habis ini kita ke Sains. Iya, jangan dulu Ya, William dulu. Kasihan. Oh, William ini luar biasa, William ini harus kita apresiasi. Kali ini saya bisa ngalahkan dosen. Ya, Sains ya. 2016 dari Renault, dia datang ke Renault peringkat 9, dia meninggalkan Renault peringkat 4. Dia datang ke McLaren peringkat 6, dia meninggalkan McLaren peringkat 3. Konstruktor. Dia datang ke Ferrari peringkat 6. Kemudian Ferrari jadi peringkat 2. Dia ke Williams peringkat 9 dan sekarang peringkat 5. Kemanapun dia pergi, timnya jadi lebih baik. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tapi setelah itu dia pindah, timnya tidak jadi lebih baik. Jadi orang ini, pembalap ini karakternya petarung, apakah juga pengumpul data? Kayaknya ada faktor X-nya ya Sains ini. Kalau saya lihat dia ini selalu sama semua teammate-nya selalu baik, selalu punya hubungan yang hangat gitu, yang ekstrim memang sama Lando ya, kayak kakak adik memang. Tapi dia dengan Albon dia baik ya, sama-sama Red Bull Academy dulu. Dia sama Leclerc juga sangat baik. Iya. Jadi dia ini memang menurut saya memang ya typical glue guy, garbage man, glue guy. Pokoknya kamu butuh apa, aku siap. Gitu. Aku orang yang bisa membantu menjadi lebih baik, yang mau repot, yang mau siap dukung kamu untuk lebih, dan aku reliable, aku bisa mikir, taktiknya baik, balapannya baik. Kan oke, saya tanya ke teman-teman semua sekarang. Ketika Januari 2024 Ferrari bilang Lewis Hamilton akan pindah, Ya. padahal Sainz masih harus balapan di situ setahun. Ya. Siapa yang sampai awal tahun ini sebelum musim 2020 mulai merasa ngapain kamu milih Williams? Ayo, saya sendiri aja bilang kok Williams? Iya. Padahal kan dia ada opportunity ke Sauber yang akan jadi Audi. Kok dia milih Williams? Tapi siapa yang nyangka tahun ini, oke, itu awal tahun 2025. Sekarang musim sudah selesai. Siapa yang nyangka Lewis Hamilton 0 podium? Ya, 1 sprint ya. Sainz 2 podium, 1 podium sprint. Siapa yang nyangka? Iya. Dan podium race 2 kali. Saya kira nggak ada yang menduga kayak. Jadi dalam konteks ini dan dia ngomong Williams, dia sangat percaya Williams karena waktu dia juga ngomong, ya kan saya yang tahu waktu itu Williams presentasi ke saya apa. Nah, dan sekarang dia yang presentasi ke dia. Iya, kan Williams harus meyakinkan dia, ngapain kamu memilih kami. Nah, yang dia percaya pasti kan pentolan siapa yang ngomong. Betul. Latar belakangnya siapa. Nah, ini kan dan pasti ditunjukkan kita melakukan ini, kita ngambil orang ini, kita sedang melakukan ini, kan pasti prinsipnya namanya siapa sih? James Vowles. Nah, asal bisa bongkar sedikit ke belakang, dia pernah ngapain aja di ya, dia yang mengikuti F1 di era 2010-an ya tahu ini orang utamanya Mercedes kan ya, ini yang kan apa Valtteri, this is James. Yang di radio saling ngomong antara ke Valtteri atau ke Lewis itu kan Valtteri, this is James, tandanya minggir. Ini Lewis mau lewat. Dan nurut ya. Jadi orang ini punya hawa, punya dia ini. Dan kesempatan jadi prinsipal di Williams itu dia harus minta izin ke Toto Wolff kan. Jadi fair ya ini ya. Fair ya. Jadi ya ini ujiannya
Walsh adalah mengembalikan Williams ke seperti kan dia ketika pertama bergabung, aduh ini tim yang lain sudah pakai komputer, ini masih pakai Excel gitu. Oh iya, iya. Masih harus ngatur sistem inventory, masih ya. Pokoknya benar-benar dari manualan menjadi tim modern. Boleh dibuka sedikit sah? Kan tidak semudah itu Toto melepaskan orang kepercayaannya Nah, itu ke dia. William, karena sebelumnya kan kita tahu istrinya Toto juga di William. Iya. Apakah ini ada kaitan punya saham? Nah, Toto memang pemiliknya Williams dulu, memang pemegang sahamnya Williams. Jadi saya yakin Toto ada vested interest di Williams. Nah, dan itu juga yang membuat juga saya juga berpikir kan. James, kamu ke sana, kalau Ya. valuasinya naik, terima kasih. Gitu. Dan ternyata naik ya. Iya. Dan sebenarnya Nico yang dikalahkan dia itu pertama kali Nico tim papan bawah yang naik panggung pertama kali kan Nico kan? Iya. Tapi lalu Sabet 2 kali udah. Ya, tapi Williams poinnya kan lebih konsisten, Mas. Iya, tapi Oh, iya, Nico dapat duluan, ya. Nico duluan loh, Duluan, ya. ya. Ini kan dulu kan kita tuh kayak Dan dia di awal musim dimakan Albon kan itu. Oh iya. Ya, dia butuh waktu banyak kesalahan untuk adaptasi. Iya, adaptasi. Tapi ya, separuh musim terakhir dia makan Albon. telak. Walaupun poinnya menang Albon. Menang Albon. Ya. Iya. Jadi ya kita sekarang punya prospek Williams tahun depan gitu, dan ya ini bikin persaingan tahun depan jadi lebih Lebih seru ya. Lebih seru ya. Nah, dan ke depan dia sudah umur 30 sekarang. Kalau nanti ada pembalap yang bisa dapat kesempatan seperti Button, yang bisa dapat kesempatan seperti Damon Hill, yang kalau ada momen jadi juara dunia cukup sekali seumur hidupnya, saya berharap sebelum karirnya berakhir dia juga dapat satu juara. Iya, karena memang sekarang dari polling juga mengatakan siapa pembalap terkuat. Ternyata bukan Max, bukan Norris, tapi ternyata Sainz. Buktinya dia mampu mengangkat William. Iya ya, William itu kan ada 2 mobil, ada karyawan, ada garasi. Ini kalau yang ikut nonton bareng tahun 2000, pembalap terkuat di F1 itu siapa? Jos Verstappen ya. Bukan. Mika. Enggak, kalau saya istrinya Felipe. Karena setiap malam tidur sama Massa. Kamu tidur sama Felipe Massa. Jangan guyon. Tidak semuanya suka guyon. Nanti saya nanti di Nepal kan ngeri saya. Ya kita serius. Ya, jadi ini Sainz Mas. Jadi kita langsung transisi ke depan. Jadi ini kita punya harapan Williams tahun depan improve dan Sainz entah kapan dapat kesempatan bisa menikmati ya. Tapi unggulan saya Mas Dewo ini. Ya. Unggulan Mas Dewo kuda hitamnya tadi Aston Martin. Jadi buat Caca, anaknya Wawan kan dia ngefans Russell. Caca, aku tahun depan sama kayak kamu, kita dukung Russell juara dunia. Supaya beda kayak gitu. Ya. Tapi tidak dengan gampang ya. Tapi sebelum kita bacain list pembalap dulu Mas Dewo ya, karena pembalap tahun depan kan sudah fix kan ya. Jadi McLaren tidak berubah, Ferrari tidak berubah, Mercedes ini chance terbesar tahun depan karena semua sekarang bilang power unitnya Mercedes ini unggul dari yang lain. Diunggulkan. Bahkan Audi pun kalau nggak salah sudah ngakui masih ketinggalan sekitar 20-30 tenaga kuda. Jadi ya ini makanya kenapa Alpine langsung pengen ngambil power unit Mercedes. Kenapa ya kok orang selalu ngomong Mercedes yang terkuat mesinnya ya? Padahal kan mesin itu kuat itu kan dilihat dari kekuatan horsepower kan. Yang punya tenaga kuda kan Ferrari harusnya. Kenapa nggak Ferrari jadi acuan gitu? Tenaga kuda bohong berarti kudanya dia. Kena lagi. Aku yang kena. Makanya beli kaos banyak biar aman. Terus ya Red Bull ini akan ada Isaac Hadjar teman-teman. Iya. Dan ini saya lihat wawancara kemarin lucu. Isaac Hadjar ditanya di sebuah interview, kamu tahun 2021 kan belum balapan di F1 Mas. Iya. Kamu waktu itu dukung siapa? Lewis katanya. Sekarang kamu satu tim sama Max ya. Dia bilang I'm all in Lewis, dia bilang kayak gitu. Dan kalau bicara soal Lewis, Arvid Lindblad, pembalap barunya RB, ini juga fans Lewis Hamilton. Sorry ini Visa RB ini kenapa selalu mencari pembalap yang komunikasinya jelek? Ingat Tsunoda kan jelek, sampai sekolahan ke Inggris. Lindblad nggak bisa ngomong, Lindblad itu ini orang Inggris Mas. Oh bukan, tapi Lindblad. Ini orang Inggris Mas. Oh iya. Bapaknya Swedia, ibunya India. Jadi ini bukan Inggris asli, ini Inggris hybrid ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini nggak macam-macam kan? Nah, karena Isaac Hadjar kan juga Aljazair kan. Nah, Albon Bangkok. Thailand kan, iya kan? Iya.
Jadi ya ini Williams masih Albon dan Sainz mateng, Alonso dan Lance Stroll nggak tahu ini sampai kapan dia Iya. kan. Kemudian Audi pasti masih sama, cuman kok warnanya masih hijau ya. Dari awal tempat harusnya jadi merah ini. Iya. Esteban Ocon dan Oliver Berman hebat ya. Iya, hebat ya. Ini Ferrari harusnya ini aja nih, nggak perlu yang ini. Oh, kasihan. Terus Gasly diperpanjang sudah jangka panjang, mungkin anak Gasly juga udah nggak ada pilihan. Iya. Dan dia tentu berharap mesin Mercedes nanti bisa ngangkat. Kolapinto ya ini kalau kita ngomong jadi sponsor ya ini memang bawa duit. ya, dan ya moga-moga dapat kesempatan nunjukin. Dan yang saya antisipasi, dan di Indonesia harus punya banyak fans ini karena Cadillac ini tim leader aerodinamisnya orang Indonesia. Oh. Mas Tepi ya. Jadi dan siapa tahu kan kalau trennya memang prinsipal itu harus orang teknis, Mas Tepi nanti kelak bisa jadi technical director atau apa. Iya, tapi menarik ya dilihat dari Cadillac ini ya, pinter dia. Dia mencari pembalap senior apa. Ini kulaan data semua ini. Iya. Tahun ini mungkin kulaan data dia. Dan ini ini akan mateng, ini akan jelas. Iya. Sergio Perez, wah ini Menteri Pertahanan yang top Iya. ya. Kan lucu banget lihat Tsunoda kemarin dibandingin sama Perez. Iya. Jadi Perez ini top. Valtteri Bottas akan membawa warna. Tuanya Norris. Tuanya Norris. Ya, tuanya Norris. Norris yang lebih garing mas, tapi lebih lucu. Lucu nih. Video perpisahannya dia Mercedes ya, lucu banget. Bajunya diminta, topinya diminta, sepatunya diminta, jamnya diminta. Akhirnya pulang pakai selimut itu. Itu lucu banget. Lucu loh. Jadi ini Cadillac ini akan jadi, dan saya tetap berharap ada edisi Cadillac warna pink nanti, karena pink Cadillac itu kan legend itu. Walaupun kayaknya warnanya hitam emas sih, cuman kita tunggu nanti Cadillac seperti apa. Dan ini susunan 2026. Kalender saya kira pembukaannya karena tahun depan awal musim itu masih bulan puasa, jadi yang balapan-balapan di Timur Tengah geser dulu setelah bulan puasa. Jadi Australia jadi opening lagi, kemudian ke China, ke Jepang. Jepang kapan ya? Jepang itu Maret 27 29. Enggak Mas Yo, yang harus dilingkari itu Mei. Enggak. Aku Mei. Jepang aja. Enggak Mei. Aku fokus Jepang. Main balap adalah podcast untuk Formula One, bukan IndyCar, saudara-saudara. Saya kembali ke kita. VIP disediakan semuanya. Indianapolis Motor Speedway Mei 24. Mas Dewa harus berangkat. Mbak Dina jalur langit ini ya. Tak bikin jadwal umroh aja lah. Masuk Pak Adi deh. Dan penutupnya tetap Abu Dhabi. Dan ini kenapa saya tampilin kalender, karena banyak yang nanya Mas. Mas, kenapa kok endingnya di Abu Dhabi? Iya. Kenapa kok penutupannya di Abu Dhabi? Nggak bisa yang lain, kan lebih seru. Bilang langsung begini tangan saya. Iya. Karena di sana yang kalah jadi abu. Nangis. Bisa minta teman-teman. Indonesia mau jadi penutup bisa. Iya. Tinggal jual Kalimantan ya kan ya. Jangan nanti serius nanti. Mahal. Jadi gini, jujur ya, kalau saya suruh milih tahun depan tuh, saya tuh kepengen sekali Austria. Oh. Saya pikir ya sekarang ini kiblatnya F1 mungkin Austria ya, karena waduh itu sirkuit kok sangar kalau lihat naik gunung gitu ya. Ya kenapa? Kita itu kan ketipu ya dengan mata kita nonton di TV itu kan ketipu. Jujur loh, banyak loh yang kita nggak kira kayak Malaysia aja. Ya Malaysia itu naik turun. Ini naik turun loh. Padahal kalau itu kan datar paling datar. Itu naik sepeda setengah mati di Sepang. Kalau Austin jujur ya, Austin itu saya jalan muter, itu saya balik terus. Karena tahu kalau saya berangkatnya naik, waduh ngos-ngosan saya. Saya puter aja. Jadi turun gitu loh. Jadi pada saat lelah itu tinggal duduk. Nah kayak itu. Jadi ini yang kadang-kadang kalau menurut saya, dan kenapa saya memilih lebih senang nonton F1 tahun depan saya, regulasi baru. Oh iya, setuju. Itu. Cuman Jadi Melbourne menarik sih. Atau China Mas Yo? Kamu tak tugaskan aja kamu ke IndyCar. China, mau China. Jangan ditugaskan. Shanghai Mas, mau? Shanghai oke. Cuman karena yang gampang di awal-awal itu, cuman itu bulan puasa Mas Yo. Kita tuh makanya atau Australia, karena penting loh ini. Iya, balapan pertama dan kita akan lihat. Soalnya saya Australia udah mungkin hampir 10 kali mungkin. Iya, tapi kan ini mobil baru tuh loh, Betul. Harus di situ ya. Iya, aku takutnya ya kalau saya takutnya kalau nanti di Cina. Jadi teman-teman kita kemana tahun depan? Kalau Mas Heri mau kemana? Keliling aja semua. Keliling, oh ampun, ke Jaum. Kalau teman-teman kemarin sempat membahas
Jepang karena apa? Secara harga masuk akal. Sebenarnya ada satu lagi Mas Yo. Iya. Dua sebenarnya. Austin sama Las Vegas. Kenapa? Karena ini kan Oktober dan November. Anak saya sudah kuliah di sana nih Mas Yo. Oh, sorry, aku udah umroh berapa kali. Kalau Vegas nggak, aku nggak. Kalau Vegas nggak lah. Dosa. Nggak. Yang jelas kalau ini menarik, memang menarik Sa. Harus nonton yang deket apa ya? Jepang itu termasuk deket loh Sa. Mas Dewo ngajaknya ke Saudi Arabia ini nanti. Saya malah janjian sama teman saya yang kerja di sana kan teman saya pegang. Jeddah tadi dulu. Kapal api punya pabrik di Jeddah sekarang. Iya, Indofood juga teman kerja di sana. Makanya, wah ada satu kamar kosong di rumahku. Aku dan suami sekarang suka nonton F1. Waduh, ya suatu kali akan datang. Dan kemarin waktu pulang saya ke Jeddah. Aku nonton ke Jeddah kalau Mas Dewo ke Indi. Sedih-sedih aja. Fauzi. Ya Allah, paling ono rezeki saya. Ya Allah, untuk beli tiket. buka mata Mas Dewo supaya mau ke Indianapolis. Itu Mekahnya balap mobil. Oke, kali ini selesai kita putuskan pergi kemana. Mobil tahun depan ya memang ini yang ditunggu-tunggu. Kalau Iya. kita lihat gambar ini memang Iya. kita nggak bisa dapat gambaran betapa berubahnya mobil sekarang ya karena lebih kecil kan, tidak sekecil dulu waktu zaman V10 misalnya, Iya. tapi kembali mengecil dan itu baik karena mobil sekarang terlalu gede. Nah ini Iya. dimensinya. Ini dari FIA ya. Kalau sekarang lebarnya 2 meter nanti berkurang 10 cm. Kalau dulu wheelbase-nya itu 3,6 sekarang berkurang 20 cm. Kayaknya cuma 20 cm dan 10 cm, tapi itu kalau diproporsikan langsung kecil semua. Iya. Dan sayapnya sekarang goodbye DRS, tidak ada lagi ban walaupun peleknya sama ukurannya, tapi tapak bannya lebih kecil. Oh. Jadi tapaknya lebih kecil gitu dan Kembali dulu ya, sorry ya. Dulu kecil ya. mengarah kembali ke dulu. Iya. Jadi kayak kembali ke dulu dan F1 ini kalau ditanya kenapa kok berubah lagi, ini kan baru 4 tahun. Jadi F1 ini kayaknya memang tak terelakkan, mau tidak mau seumur hidupnya harus akan ngejar ekor terus gitu. Harus muter terus. Kenapa? Karena regulasi dibuat kayak gini, alasannya apa? Sulit nyalip. Wah. Diginikan. Awal-awal ya. Nanti sulit nyalip lagi. Dulu ban dipakai groove itu kan, Iya. supaya mobil lebih belepotan. Nggak Iya. ngaruh kan pada akhirnya. Iya. Terus kemudian kenapa? Dibikin ground effect tahun 2022 kemarin supaya mobil tidak bergantung pada sayap depan dan sayap belakang. Jadi ketika mobil ngikuti di belakangnya tidak terganggu oleh wake-nya, oleh angin kotor itu karena aerodinamikanya dari bawah. Nggak ngaruh lagi kan? Sekarang susah ngikuti lagi gitu. Dan dengan kompetisi yang kompetisinya makin ketat Mas. Kan sekarang mepet waktunya antara yang pertama dengan 20. Iya, tapi kalau mepet tapi kereta-keretaan sama aja kayak gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya harus dipecah lagi gitu. Memang yang kita takutkan adalah setiap kali ada pecahan regulasi atau perubahan regulasi signifikan, itu ada yang dominan. Karena malingnya tidak masuk di via. Dia lebih pintar daripada peraturan Ya, kan. Cara dan nyuri-nyurinya itu. Dari tahun depan ada 11 maling ya. Iya kan? 11 maling. Selalu ada maling yang lebih pintar dari yang lain. Gitu. Iya. Jadi maling pembuat kalah sama gembong-gembong itu. Gitu ya. Lah gembongnya lebih itu berapa tahun dah? Pertama kali kita lihat mobil, wah lompat-lompat semua. Setelah itu brek, tahun kedua sudah enggak. Ini kan gila kita. Jadi DRS ini sudah nggak ada lagi. Yang ada tahun depan sayap depan dan sayap belakang sama-sama buka. Sekarang jadi istilahnya sudah dianggap sah. Iya kan? Dan itu nanti tergantung bagaimana pembalapnya memaksimalkan. Kita akan bahas regulasi ini nanti ketika kan nanti masih ada uji coba lain. Iya. Saya kan masih ada koreksi-koreksi ya, khususnya penerapannya nanti. Ketika season preview kita akan bedah khusus teknis sama mungkin bedah khusus sporting regulation masuk. Nah, itu yang vendornya yang capek siapa ini sih? Kalau vendor rem gampang. Ban ini yang paling capek ini rem. Ban enggak, karena ban ikut menentukan perubahan masuk. Jadi Pirelli kan aku butuh kayak gini. Satu supaya aku dari jauh hari bisa produksi. Iya. Kosku bisa terkontrol dan jadi aku ikut menentukan regulasinya. Itu ban selalu. Enaknya segitu ya. Enaknya di situ. Kalau dia nggak ngikutin stres juga ya. Cuman saya tanya Mas Yo sekarang. Ini dari perubahan ini yang paling signifikan soal apa Mas Yo? Apakah itu power unit karena sekarang komponen elektrik dengan komponen ICE-nya dengan combustion engine-nya jadi lebih 50-50 atau aerodinamikanya karena sekarang tidak ada lagi DRS, tidak lagi ground effect, kembali ke atas dan sayap depan belakang aktif semua, mana yang lebih ngaruh? Kalau saya nggak aero, karena apa? Kalau kita ngomong power unit, kita loh sekarang itu sampai satu geleng-geleng. Zaman dulu itu mobil meledak itu sering gitu loh. Ya, dan dulu kita kalau nonton Mika Hakkinen lap terakhir, duar itu.
itu terjadi gitu. Itu kan karena permintaan masyarakat sedang ada demam berdarah gitu kan. Asapnya kalau mana-mana. Udahlah. Jadi aerodinamika Mas ya. Kalau saya aero kalau saya gimana? Oke, terakhir kali ada perubahan signifikan soal aerodinamika itu tahun 2022. Iya kan? Iya. Dari normal ke ground effect. Ground effect ya. Dan tim yang mendominasi ketika era itu berubah adalah tim yang jago aerodinamika. Karena waktu itu Red Bull punya Nui. tahun depan Iya. perubahannya adalah aerodinamika. Iya. Siapa yang punya Nui, Mas? Loh, makanya udah ngomong dari dulu. Wah. Dan, iya kan bisa diputar ulang kalau nggak percaya itu loh. Ini doa dari sana ini. Aston Martin, Bo. Aston. Aduh, semoga jadi sekarang teman-teman yang hotelnya mau laris, manajemennya pindah ke Aston. Ya toh? Bener kan? Iya, jadi memang ini kuda hitam jadinya. Karena Kuda hitam kan? Iya, satu power unitnya Mercedes. Dan Sorry, Mercedes atau Honda dia? oh sorry, Honda. maaf, 1000 maaf. Iya. Ceplosan dong. Power unitnya Honda yang sebenarnya juga tahun ini lumayan. Iya. Memang bukan Mercedes, tapi Honda akan ngikuti speknya Nui kan? Iya. Karena dia bespoke ini, karena dia satu-satunya nanti, nggak ada tim lain. Dan ini kesempatan Honda untuk mempermalukan masnya itu. Masnya itu. Yang jepit, karena bilang jepit itu. Jepit, oh iya. Ini kesempatan orang Jepang. Kamu lah. Jadi Nui ini teman-teman punya sejarah dan Honda punya pengalaman pahit soal itu, karena waktu 2015 McLaren Honda kembali itu kan bukan Nui yang Aeronya. bukan Nui aeronya, Iya. tapi Honda punya pengalaman pahit ketika tim itu mendikte harus begini. Waktu itu Iya. dibilang size zero itu. Iya. Harus dikecilin itu. Iya. Akhirnya kan komprominya macam-macam dan Iya. jelek. Nah, Nui ini kan terkenal sangat kayak gitu. Jadi, tapi dia sudah pengalaman di Red Bull waktu Honda pindah percaya di situ percaya ya. di situ. Jadi Honda ke Racing Bull dulu, dicoba dulu di Alfa Tauri, di Toro Rosso. Kalau di situ selamat baru boleh ke sini kayak gitu. Nah, waktu itu kan pasti Nui sudah, tuntutanku aku butuh bodinya modelnya kayak gini. Jadi mesinnya posisi komponennya harus di sini seperti itu. Dan ini Nui punya waktu sejak awal musim Untuk menyiapkan itu untuk semua menyiapkan ya. itu. Dia kan nggak mikir yang 2002. Dan dia sudah bisa kong kali kong dengan Honda ya. Misalnya speknya kurang lebih gini-gini Ya, bisa kan, dia ya. Power unit Honda tahun depan bukan power unit tahun ini. Iya. Jadi Honda bisa nyiapkan untuk tahun depan itu kongsi sama Nui. Dan ini ada emosional juga karena apa? Honda harus lebih bagus karena Toyota juga masuk walaupun baru nempel Nah, sekelas. bicara soal itu, ini tanda-tanda Toyota juga mulai masuk pelan-pelan ini. Kan dia sudah jadi sponsor utamanya Haas, menggantikan MoneyGram itu. Jadi tahun depan Haas namanya adalah Toyota Gazoo Racing Haas. Tambah lagi. Haas duluan atau Toyota duluan? Enggak, rasanya karena ini kan mintanya mestinya kecil ya. Iya. Agia, harus ada Agia. Agia. Iya. Kecil. Agia. Jadi ini Jepang juga mulai mulai panas tinggi juga ya. lagi. Menarik ya. Tapi ya memang kalau Mas Dewa bilang ini jagokan ini salah satu kuda hitam, dan kita semua ingin melihat penggemar lama ya. Iya. Ayah saya termasuk penggemar Alonso soalnya. Iya. Kita semua ingin melihat Alonso minimal keluar dari F1 dengan prestasi, dengan sesuatu yang menghebohkan. Ya. Dengan sesuatu yang menghebohkan. Ini wartawan. Ada teman liputannya Mas Dewa waktu Iya, ini di Amerika ini yang saksinya wawancara dengan Kvyat Sunito lihat. Ya. Ini yang ngobrol sama Kvyat kalau dia anaknya orang kaya. Ingat nggak dulu? Kita di Amerika. Iya. Apa saya foto toh? Iya. Aku nggak gelem foto soalnya iku anak Sugi aku nggak. Kapok ngomong Jawa, kowe kapok kabeh ngomong Jawa. Lagi syuting ini. Anjing. Ya, Jadi ini akan jadi. sorry, saya potong. Ini bisa naik peringkat berapa saja udah hebat ini. Iya. Iya, Sekarang peringkat berapa? 7. Ya makanya dia bisa peringkat tadi 7 ya, tak saya lihat. 4-3 besarnya udah keren. Iya, peringkat 7 sekarang. Loh, iya kan Sa. Ini Nui lebih enteng loh Sa, untuk membawa ini naik aja udah kelihatan. Nomor sekali. 6 aja aku udah memperbaiki. Iya, betul Sa. Jadi ya kita lihat Mbah Nui, karena Mbah Nui akan dapat ujian bukan hanya sebagai dewa angin Iya. mengubah sebuah tim, tapi dia jadi prinsipal Mas Yo. Saya nggak tahu apakah ini prinsipal temporer atau memang dipermanenkan. PCS ya. Karena kan tetap ada gosip bahwa nanti akan ada
manajer beneran. Iya, sebenarnya dia fokus biar anu ya. Dia tidak teruji sebagai manajer karena dia suka Iya. gambar sendiri juga. Iya. Jadi bukan tipe yang bisa Kerjasama atau delegasi juga kayak gitu. atau apa ya namanya kan? Dia kan fokus satu ya, saya Iya. nggak bisa apa ya namanya multi talent gitu ya. Mungkin kita belum tahu, ya. Belum tahu ya. Nah ini akan jadi ujiannya Iya. Nui, tapi yang kita harapkan adalah melihat Aston Martin, Alonso khususnya bisa, kalau memang dia harus mengakhiri, kan kontraknya habis tahun depan, Nah, belum tentu diperpanjang tuh, kan ada opsi paling, tapi belum tentu diperpanjang. Nah, ini 2006 udah habis ya. Harusnya, si Alonso. Tapi kalau seandainya mobil perform ya, saya pikir yang ngelamar banyak ini mungkin. Max Verstappen. Ya. Itu udah target ya. Ya, Max ini kan luas Mas. Kalau tahun depan Red Bull Powertrain Ford itu tidak perform, atau mobilnya Red Bull tahun 2026 tidak perform, Max ini nanti bulan Agustus tinggal milih siapa yang bulan Agustus itu performnya bagus. Kalau dia pengen pensiun dini duitnya banyak, ke Ferrari, ke Mercedes, ya kan? Jangan Ferrari, itu belum jadi opsi Mas. Loh, kan pensiun dini dapat duit, dapat duit pesangonnya. Dia di mana-mana dapat duit Mas. Dia nggak ngaruh. Ferrari nggak bisa menang dalam hal itu. Dia Bulan Agustus 2026, Ya. Max Verstappen akan bilang opsi A Mercedes, ya, opsi B Aston Martin, ya, dan siapa tahu Ferrari bagus. ya. Karena semua punya kursi kosong. Termasuk stay di Red Bull. Kalau ternyata Red Bull jago, ya udah aku di sini aja kayak gitu. Kan sampai 2028 dia. Jadi nggak ada beban dia ya. Nggak ada, paling enak Max Verstappen ini. Sudah duitnya sesuka dia, mau balap di mana sesuka dia. Ya, jadi Max paling enak lagi ya Kelly, yang duitnya lari ke Kelly nanti. Yang paling enak anaknya Kelly sama Kvyat maksud. Oke, lihat ya. Iya, itu kan anaknya Kelly sama Kvyat. Iya. Mas apa Tapi deket banget tuh sama Max. Luar ya biasa. udahlah, nanti kita malah jadi podcast Iya. gosip ini nanti. Nah. Nah, jadi tadi udah ini udah nah Mercedes ini Red Bull masih harapannya. Malah di antara McLaren, Mercedes, kalau saya mau prediksi ya, Iya. Mercedes paling atas. Iya. Habis itu saya nggak tahu apakah Aston Martin atau McLaren. McLaren ya. Karena kan faktor power unit sama. Iya. Bukan sama, maksudnya sama-sama punya kunci kekuatan gitu. Maksudnya Satu di power unit, ya. Satu di power unit, satu di Aero. aeronya yang dewa angin. ini. Tapi McLaren sudah punya basic tahun lalu membuktikan bahwa timnya oke. Oke, tapi kan? kan sekali lagi ini mobilnya Iya, baru dan iya. McLaren ini tarung sampai akhir masuk. Iya. Agak pecah fokus kan. Iya, betul ya. Sedangkan Aston Martin dia full fokus Iya. bersama Honda, full fokus ke tahun depan. Nah ini dua ini mungkin. Nah Red Bull mungkin di bawah itu bersama Ferrari. Itu limanya ya. Saya nggak tahu Williams di mana juga. Gitu. Williams power unitnya sama kayak Mercedes dan McLaren. Jadi 6 ini akan menarik. Kayak kalau Cadillac mungkin ya oke lah ini Cadillac belajar karena dia belajar ya. satu power unitnya Ferrari. Jadi kalau Ferrarinya tahun depan power unitnya Bagong, ini Bagong kuadrat gitu karena Kalau Cadillac masih tetap warna hijau nggak? enggak, merah kan, silver merah kapan hari? Kalau saya sebenarnya hijau aja bertahan. Jadi kok kalahan kan masih hijau, kita masih muda kita gitu. Gitu kan. Kan masih hijau. Nah, tapi yang tahun depan kalau ngomong saya geser lagi ke soal aerodinamika Mas Yo ya. Iya. Jadi kan kemarin waktu uji coba hari Selasa di Iya. Abu Dhabi itu sudah mulai nyoba aktif aero itu. Jadi mungkin karena belum sempat masukkan kabelnya di dalam hidung, Mercedes ini Antonelli dipasang di luar. Jadi ini yang geser naik turunin sayap depan itu. Oh jadi istilahnya power anginnya itu masih dari hidronya itu dari Hidroliknya masih pakai itu ya. Sebenarnya yang rapi kan ini Mas Yo. Tapi sebenarnya Ferrari sudah melakukan, malah Ferrari sudah lebih rapi, nggak kelihatan. Jadi udah nyiapin lama dong dia. Ya makanya itu. Jadi wah kan semua orang heboh dengan Mercedes yang nyoba itu. Ferrari sebenarnya udah lebih duluan karena Ferrari sudah punya ini nih Mas Yo. Kalau dilihat ini yang di atas off, ini putihnya masih kelihatan jelas ya. Yang on, Iya. jadi sayapnya didorong ke belakang. Jadi bukan harus dibuka loh, tapi ditepuk ke belakang. Dan ini alatnya ada di sini nih, di samping hidung ini yang Ini jawaban juga mungkin dari saya. Kita ngeri step juga. Kenapa? Tahun ini dia dihajar habis-habisan. Siapa tahu memang menyiapkan ini semuanya. Kita nggak tahu. kita nggak Ya tahu. doa juga ini ya. Iya, benar. Ya jadi doa untuk tifosi lah biar ngurangi obat kimia lah biar hidupnya tenang. Ya, jadi kita nggak tahu nanti. Jadi Ya. saya makanya belum mau ngomong regulasi dulu karena kan kemarin niatannya 50-50 antara elektrik dengan combustion engine dengan mesin. Tapi kan pada prakteknya kemarin kan nggak ketemu Mas, kan lebih ke 62-38 atau apa. Nah ini
uji coba kemarin ini akan ngelihat gitu, kira-kira bisa kayak gimana. Habis itu tim-tim kembali kerja. Januari mereka kan sudah kerja lagi full, dan nanti ada uji coba tertutup akhir Januari. Yang studi masing-masing itu ya. Di Barcelona semua akan Tertutup artinya gimana? tidak terekspos media, tidak boleh ada yang meliput. Apakah ini kompromi bahwa si pembuat regulasi juga masih tanda tanya? Menurut saya untuk mau kompromi dan sebagainya? Menurut saya ya, karena nanti akan banyak keputusan dibuat setelah itu. Misalnya, oke, nanti batasannya kayak gini, bolehnya kayak gini, limitnya kayak gini, itu akan Ada kompromi di situ ya, ada karena nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang tahu ini seperti apa. Nah, itu yang saya kira nanti itu baru, kalau kita ngomong teknis regulasi depan, takutnya kecepatan ini. Nanti akhir Januari aja supaya kita juga punya bahan sih. Terus nanti Februari baru uji coba yang terbuka. Iya. Jadi nanti akhir Januari kita sudah punya banyak bahan untuk diskusi, apalagi sudah banyak tim nanti akan launching minimal warna atau apa kayak gitu. Nah, ini yang kita tunggu. Itu yang kalau sekarang kan ya masih kasarannya. Pirelli yang jelas nanti dindingnya catnya agak beda ya. Saya nggak ada gambarnya tapi. Dan banyak heboh teman-teman, Januari Februari misalnya Cadillac dia akan launching di Super Bowl, Mas Yo. Dia akan beli iklan di Super Bowl untuk nge-launching mobilnya. Mas Jo tahu harga pasang iklan 30 detik di Super Bowl itu berapa? Coba kalau nasi paling murah itu kalau nasi. Daripada beli piring. Super Bowl nasi piring. Berapa sah? Boleh bocoran? Minimal $3 juta. Untuk 30 detik, hampir 50 miliar rupiah untuk membayar pasang iklan 30 detik di pertandingan Super Bowl NFL. Masya Allah. Satu iklan, Mas. Masya Allah, untuk sodakoh itu loh. Sodakoh ke Super Bowl, Mas. Gila ya, mahal ya. Mahal ya. 3 Amerika. juta, at least 3 juta. Tapi ini bukti ya saya, Amerika memang sekarang butuh hewan dan hewan sudah memang gila lah. Udah bagian dari Amerika ya. Iya. Bagian dari Amerika maksudnya ini kan Cadillac Formula 1, ini kan bola football ini. Sebentar sah, ini ada Ini udang. baik buat F1 masuk. Ada udang di balik batu nggak? Yang selama ini F1 itu identik dengan Inggris bisa kalah loh sama Amerika. Oh, iya. Kalau Amerika gila-gilaan kayak gini terus. Iya. Ini timnya Amerika masuk, bukan Haas. Ini General Motor masuk. General Motor itu perusahaan otomotif terbesar Amerika. Iya. Itu kalau kayak Indonesia itu BUMN-nya itu. Iya. Tapi kan di sana nggak boleh ada BUMN. Tapi kalau Amerika ekonominya mau selamat, industri yang harus diselamatkan, salah satunya General Motor. Karena itu yang bisa disebar kemana-mana ya. General efeknya Motor, Boeing itu Boeing ya, itu Boeing. kuncinya Amerika. Amerika Jadi, ya. Dan Cadillac itu kan brand luxury-nya, brand mewahnya kayak gitu. Iya. Nah, ini yang dan ini akan sangat baik buat F1. Saya nggak akan kaget kalau F1 ikut patungan bayar iklan ini. Tapi sebenarnya Karena Super Bowl Mas Yo. Iya. Super Bowl itu semua orang Amerika nonton. sebentar. Dan nanti ada F1 di situ, itu akan Iya. baik buat F1. Kembali lagi, saya masih penasaran. Iya. Apakah ini juga Amerika kan sekarang mah basket sudah yang cuma basket. Iya. Apalagi yang Sepak bola Piala Dunia tahun depan di Amerika Mas Yo. Iya, tapi kan Makanya Mas Yo sekalian nonton Piala Dunia kalau mau. ngapain jauh-jauh naik pesawat 20 jam di TV ada. Maksudnya gini Amerika ini apakah perlu juga apa ya? Amerika memang dulu kita tahu bahwa Amerika ini penguasa dunia kan. Iya. Mungkin sekarang ini kan baru basket. Iya. Belum ada lagi. Tapi Formula One ini kan semakin terkikis ke Amerika, Dan saya baru pulang dari Amerika kemarin nganter anak lihat kampus itu. Airport New York itu udah ada toko merchandise F1. Lalu jalan-jalan itu orang pakai topi McLaren, pakai kaos Red Bull, pakai jaket Ferrari, itu sudah umum. Jadi sudah mainstream. Kayak gitu, dulu kan di Amerika mana ada yang kenal itu apa. 2012 tanya kamu ngapain? Iya. Nonton Formula One. Apa Formula One? Apa Formula One? Iya betul. Padahal ada F1 di Amerika itu. Iya, mungkin kalau kita ngomongnya Indy dia tahu ya. Dia tahu kalau Indy ya. Label nggak tahu dia. Apa itu? Iya, ya itu jadi Amerika. Tapi cepat sekali ya, 2012 di Austin. Satu dekade lah. Ya sejak pandemi kan sudah booming deh. Jadi ya F1 ini dengan iklan Super Bowl ini bukan hanya Cadillac F1 yang ngetop, tapi F1-nya akan jadi lebih ngakar lagi di Amerika. Ya memang pemiliknya Amerika. Saya kemarin mengunjungi bapak ibu angkat saya waktu saya SMA. Iya. Mereka sudah usia 86 dan 75 tahun. Dan dulu kan mereka selalu heran, saya kok bangun jam 4 pagi nonton F1 waktu itu di basement rumahnya gitu. Karena kan kalau nonton di ruang tamu kan ganggu. Jadi jam 4 pagi saya ke basement, nonton di TV di basement, nonton F1. Iya. Karena waktu itu hanya di ESPN dan live di Amerika kan jam 4 pagi waktu di Kansas itu. Jadi kalau di Indonesia jam 7 malam Minggu, kalau di Amerika itu Minggu pagi jam 4, Senin pagi jam 4 Iya. kayak gitu. Jadi saya nontonnya
di situ gitu. Nah, Tapi foto saya kan juga difoto sama John Moon kan di bukunya dia. Oh iya, waktu di buku. siaran di radio. Siaran di radio. Itu kan John Moon itu kan. John Moon itu. Umur berapa sekarang? 86 masuk. Masih bisa jalan kaki 10.000 langkah segala macam, masih kuat. Dan kemarin ngobrol-ngobrol, F1 dia ngomong F1 sekarang ramai di sini. Iya. Terus saya bilang because F1 is now American owned. Jadi so it's American owned. Jadi dia kaget ternyata Iya. punya orang Amerika gitu. Iya. Bukan perusahaan Amerika maksudnya. Iya. Jadi ya iya, sulit percaya. Dulu kamu kecil suka nonton itu nggak ada yang tahu. Sekarang semuanya tahu F1 dah. Iya. Jadi ya saya pendahulu aku bilang kayak gitu. Sorry, F1 dulu minggu dini hari jam 4 pagi kalau mau nonton. Jadi itu F1 akan makin kuat di Stepi ya, Mas. Mas Tepi ini wah. Semangat kita. Bapak Ibu pasti bangga nonton di Dago sana di Bandung sana. Bandung ya. Wah. Itu 2 orang juga kuat banget, umur 70-an jalan kakinya juga gak ada matinya tuh orang. Kuat pol Pak Hendra. Ya ini F1 terus Mas Yo ini sebelum kita harus ngucapin perpisahan sama ini Mas Yo. Waduh, Peter Sauber Mas Yo. Ini baik banget orang ini. Iya. Saya terima kasih kepada Peter Sauber, kepada tim Sauber karena tahun 2001 pertama kali saya dapat wawancara eksklusif itu dengan pembalap Sauber. Dan tidak tanggung-tanggung Mas Yo. Siapa? Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Oh iya. Karena waktu itu nggak ada yang mau wawancara sama Kimi Raikkonen. Jadi pertama kali saya dapat wawancara yang proper di paddock di ruang kerjanya tim itu adalah Kimi Raikkonen di Sauber, dan itu karena Sauber, karena kebetulan saya tertolong waktu itu, saya wartawan di Indonesia waktu itu di Sepang dan sponsor utamanya waktu itu Petronas. Jadi dia ngejar Petronas. area. Iya. Jadi yang dari Asia Tenggara Diutamakan karena itu efek marketingnya ya saya. efek marketingnya. Jadi ya terima kasih pada Opa satu ini karena dan orangnya ramah banget. Betul. Betul. Ramah banget. Ya. Dan ini tim yang adem. Adem. Iya kan? Selalu adem. Selalu adem kadang-kadang. Ya. Jadi saya juga terkesan karena 2001 saya nonton F1 pertama kali. Tas yang saya beli salah satunya tasnya adalah Sauber. Petronas ya. Iya, Sauber Petronas. Banyak sekali baju juga sama karena menurut saya ini baju lebih masuk akal harganya karena Petronas yang membuka. Tapi kan asli kan? Asli. Dan yang membuat saya masih bangga pulang dari sana saya pertama kali beli merchandise Formula One asli, baru pertama kali koleksi. Iya. Sauber diskon 50% di Delta Plaza. Ada mainan toko mainan apa namanya itu. Nah, itu 50%. Saya masih ingat saya itu. Jadi luar biasa dan alhamdulillah. Ini Kimi Raikkonen di Ya, Sauber. saya dapat topinya Kimi di Sauber waktu nonton di Monaco. Jadi Peter Sauber, Ya. terima kasih. Peter Sauber ini Ya. kita bagaimanapun teman-teman ini ya, dia tim pertama. Oke, ini banyak pertama muncul gara-gara Sauber ya. Jadi Ya. Sauber pertama kali gabung tahun 93, waktu itu didanai oleh Mercedes karena dia dulu tim yang menjalankan prototipenya Le Mans-nya Mercedes. Ini mobil pertamanya waktu itu, Karl Wendlinger pembalapnya, sama saya lupa apakah JJ Lehto atau siapa. Kemudian ini mobil pertamanya waktu balapan, dan waktu itu mesinnya Mercedes. Jadi dia yang membawa Mercedes kembali ke F1 sebenarnya. Wow. Mercedes belum resmi kembali, Iya, tapi dia sudah membawa ya. membawain. Waktu itu mesinnya masih disubkan ke Ilmor. Jadi Ilmor itu Mario Ilien ya, ini Mario Ilien ya, orangnya di pojok ini yang kemudian diakuisisi Mercedes itu ya. Jadi ini dan ini mobil terakhirnya yang tahun ini Kick Sauber. Ya. Dan jadi dia juga membantu membuka pintu Mercedes kembali ke F1. Plus ini Mas Yo, lihat mobil ini Mas Yo. Ya. Red Bull. Dia yang membawa Red Bull masuk ke F1. Oh iya. Petronas. Dan sekarang Red Bull punya tim sendiri bersaing dengan Mercedes yang pakai Petronas. Kalau gatu-gatuan Mas Yo. Ya, dan ini guyonan saya kalau nge-MC dulu saya. Iya. Ini satunya mobil yang turun ke lintasan tapi belum lunas. Kenapa Mas Yo? Credit Suisse itu. Ingat kan dulu guyonannya? Iya, Credit Ini Suisse. mobil ini belum lunas teman-teman. Credit Suisse. Ada Credit Suisse. Ini guyonan dulu ini. Guna zaman dulu. Enaknya kalau orang tua punya podcast gini ya. Jadi kita ngomongin masa lalu aja dan Selalu. Jadi ya ini yang terkait dengan itu ya kita terima kasih Peter Sauber, tahun depan jadi Audi ya, ini bagian dari nanti mungkin podcast pertama 2026 saya pakai seragamnya Sauber yang asli dari mekanik gitu. Iya. Tapi kalau kita mau jujur saya, ini mobil ini dari dulu cantik loh warna catnya saya. Anggun. Iya kan? Anggun. Dari dulu ini ya. Anggun.
Ini Terus kemudian sempat jadi BMW itu yang jadi putih. oh iya jadi BMW ya, Iya. betul. Tapi ya yang ikonik kalau di kepala saya dia orang ngomong Iya. Sauber, saya ingatnya akan biru dan Petronas ini gitu. Dan dulu pernah ada prinsipalnya yang cewek itu, aduh saya dapat tangan siapa namanya, orangnya cool banget. Monica. Iya orangnya cool Iya. banget ya. Saya punya tanda tangannya itu lang. Jadi ketika Asam menulis tim-tim tahun, Monica Monisa lupa ya. Ya. saya pikir bukan Monica, udah nikah, udah tua dia. Jadi Asa itu membuat Jawa waktu itu tulisan tim paling gampang semua tim saya bawa, tinggal Sauber tanda tangan. Iya. Itu saya tempel di rumah Season itu. preview ya. Iya betul kan. Iya, iya. Jadi paling gampang itu gitu. Nyusup. Nggak boleh ngomong nyusup. Iya. Jagain. Gitu, terus tanda tangan semuanya. Tuker-tukeran ID ya. Ya, jadi ini kita akan berpisah dengan Sauber. Sauber. Jadi itu akan jadi sesuatu yang ya bagian besar dari karir saya di Ya, kamu punya di juga. F1 enggak. Tadinya saya mau bawa mobil saya karena itu koleksi pertama kali ya, koleksi pertama kali Sauber saya. Ya itu Sauber. Jadi ya itu masuk film. Terus Iya. ini terakhir masuk ya. Kita Iya. harus membahas yang tidak mungkin terelakkan harus kita bahas. Yaitu adalah Ferrari masuk. Penutup kita hari ini kita ngomongin Ferrari. Jadi kita akhiri podcast 2025 dengan membahas Ferrari. Sebentar saya minum dulu air putih. Sama terima Biar- kasih Blue Door Cafe kopinya. minum dulu biar Minuman dikirim tenang banyak. ya. Masalahnya monster saya sudah habis tadi. Ngomong apa ya? Filosofi foto selfie. Foto selfie. Kenapa nggak ada tifosi yang mau membantu memfotoin? Heeh. Apakah tifosinya udah males gitu? Dan itu kenapa kok Vasur nyelip tengah-tengah itu ngapain ya? Iya. Apakah minta dukungan? Minta dukungan. Terus ini ngelihati apa ya? Ngomongin apa ini ya? Kira-kira kalau dia berdua ngelihat mobilnya tuh ngomongnya apa Mas Yoi? Lewis ngomongnya apa, Leclerc ngomongnya apa, dan kenapa Leclerc ketawa Mas Yoi? Ya mungkin karena dia seneng habis ini kamu pensiun gitu kan. Iya. Kamu itu Lewis atau mobilnya Mas? Nah jujur saya ini Ferrari bagaimana? Saking nggak ada yang bisa diomongin dari Ferrari. Ini namanya kan mimpi itu ke bulan Mas Yoi, itu maksudnya. Itu bulan atau matahari? Bulan nih. Bulan ya mimpi ke bulan. Atau jadi bulan-bulanan? Iya kalau bulan-bulan nggak bisa cowok semua kok bulan-bulanan. Yang jelas itu lo terlalu berat lo anu sponsornya itu. Apa itu Mas Yoi? HP. HP itu hop hop berhenti artinya. Apa itu? Oh, win prestasi. Iya. Fastest pit stop. Oh, fastest speed stop Mas Dewo. Oh, ya Tuhan. Maksudnya Ada yang dibanggakan, maksudnya kan? fastest pit stop tuh maksudnya banyak boros itu. Langsung ke pit stop duluan. Nggak, kalau saya berharap Ferrari harus bangkit. Karena ini salah satu ikon yang menyelamatkan atau menyuburkan Formula One itu tumbuh. Ini kalau keterusan enggak Mas Dewo. Karena survei tim populer nomor 1 survei dunia ya. Sekarang Itu McLaren dan Red Bull, ya. McLaren dan Red Bull. Iya, sudah bukan Ferrari. Jadi ini jadi masa lalu udah. Jadi ini ya untungnya dia bukan pabrikan massal ya saya. Iya. Ini kalau pabrikan massal stres itu PR-nya. Iya. Iya kan betul kan? Jualannya gimana? Iya kan? Iya. Iya kan? Makanya kan gini. Apa bedanya Ferrari di Italia dengan di Indonesia? Iya. Kalau di Italia yang naik sedih, dua orang ini sedih. Di Indonesia naik Ferrari yang seneng naik Ferrari. Ini kan aktualisasi diri kan. Aktualisasi, iya. Yang asli sedih. Jadi ya. Jadi buat tifosi ya izin saya tutup Mas Jo podcast ini. Kalau bisa atau tifosi mungkin ada kesempatan lebih baik kalau untuk menyelamatkan jantung pindah tim lain gitu. Nah, ini ada kesempatan tahun depan kan opportunity-nya Mercedes, Aston Martin, McLaren, Williams. Kalau saya sih saran saya ya selain aero diperbaiki, mesin, tim desain. Yang penting tim desain ini, tim desainnya lemah sekali. Buatlah seperti Red Bull itu sapinya bantengnya itu memang lari dia nyeruduk gitu, Iya. bukan yang gini kan nggak aero, kena angin gini nanti dia kan nggak aero, harusnya aero gitu loh, sud gitu kan, iya kan? Jadi logonya diruat ini ya. Jaguar gimana, sama kan? Iya. Iya kan? Iya, emang ini kuda ini yang kalah aja jingkrak-jingkrak gitu. Jadi ya tetap kalau jadi tifosi kan omongannya selalu sama ya. Apa Mas Eri ngomongnya? Next year will be our year.
Ya kalau salah lebih baik bukti daripada janji. Wah. Dengan pindah tim gitu. Tim. Teman-teman jujur ya, saya ini sama Asam ini sama. Beli merchandise harus asli. Makanya kalau nggak kuat beli yang tim gurem. Tim gurem. Pasti murah. Iya. Tapi ori. Atau nggak diskonan. Iya. Terus kalau kita seneng tim supaya kita nggak jantungnya berdebar-debar, Iya. tim gurem. Iya. Dapat poin sudah senang. Iya. Apalagi kayak kemarin Niko bisa naik podium. Wih, kayak apa itu rasanya gitu. Saya langsung punya kaosnya itu. Ya? Itu Iya. Sainz itu 2 kali naik loh Sainz itu. Coba Anda lihat ya, ketika dia menang keluar dari mobil ke timnya larinya kayak apa? Iya. Sprint, itu kan menurut saya ini bantu mahalnya di sini. Iya. Kalau Ferrari gimana Mas? Ferrari udah terlalu banyak koleksi. Tapi hanya janji. Menghibur diri. Janjimu harus tak laporkan Roy Suryo kamu. Janjimu asli oh enggak? Jadi teman-teman kita close ya ini ya, Ya. 2025. Teman-teman untuk tifosi jangan bersedih, kita masih punya kesempatan. Siapa tahu tahun ini dia hancur-hancuran, tapi tahun depan lebih hancur. Salah. Tahun Ini depan. tifosi loh ya. Ini tifosi loh ya. Ini tifosi loh ya. Ya kalau saya optimis, dari lihat tadi selang-selang yang masih pakai selang-selang di luar tuh Ferrari lebih siap. Jadi ini menurut saya Ya. rasanya berkuda hitamnya juga dia. Ya kudanya hitam memang Mas. Ya, makanya kan nggak salah ngomong. kalau kamu tadi ngomong menolak, ya ke dokter mata saya. Emang kudanya, aku udah gak kejebak kalau yang itu. Tapi enggak, kalau saya memang mendapatkan Aston, jagoan saya Ferrari lagi. Jadi Ferrari, tifosi semuanya teriak next year will be our year. Kayak nggak tahu ya. Sampai ketemu tahun depan.